Ada di sana, ada musisi juga dan mic. Hah? Boleh apa? Alright guys, the king himself, the one and only, the myth, the legend. Gak ada bisa deh. Brevi. Bukan. Sini. And please welcome the one and only Mas Winky. Malam-malam Cong. Baru masih mas. Halo. Ini baru keren ketemu nih. Aldi loh nama aslinya. Aldi. Waduh. Wah, gokil. Backsoundnya kecilin dikit atau matiin aja nggak apa-apa. Kecilin pegang. Iya, begitulah guys. Jadi gue juga bingung kenapa bapak beliau ini mau mampir ya. Gue juga bingung sih sebenarnya. Wah, Sumpah. gue dapet titipan pertanyaan sebenarnya kemarin dari orang banyak DM gitu. Jadi gue sempat ngomong bahwa seru juga ya kalau misal diundang nih gue bilang ke live-nya Arab sama teman-teman kalian gitu. Mas titip pertanyaan dong, titip pertanyaan ya. Tahu gak titip pertanyaan dulu apa? Bener nggak katanya Arab dulu pernah jadi DJ Funkot di kota? DJ Funkot enggak, DJ Breakbeat. DJ Breakbeat. Tahun kapan tuh? Aduh, berapa ya? 2008 2009 apa? 2008 2009. Iya, Jauh sebelum ada WG berarti. jauh. Gimana coba ceritain. Kenapa jadi gue yang di interview nih, Mama? Jadi gue yang di interview nih, Mas. penasaran gue. Justru hari ini kita ingin bertanya-tanya. Oh iya oke, boleh Ya, jawab. tapi boleh Iya. jawab. Gue lupa tahun exactnya ya. Pokoknya setelah gue lulus SMA, itu hal pertama dari dunia showbiz atau entertainment yang gue sentuh itu DJ dulu, Mas. Oke. Justru DJ dulu sebelum MC. I see, oke. Di klub 36 sama Diamond. Di Diamond sama 36. Yes, sir. Di Gokil. Diamond sama 36. Itu gokil sih. Yang guru gue ada dua. Guru gue DJ Samuel di Diamond sama Noka. Oke, gue nokat tahu sih gue. Noka tahu? Tapi pernah ada yang tahu nggak kalau Arab pernah residen lu ya? Presiden, nggak bisa dibilang presiden ya gitu lah, main-main aja pernah ada yang lah. tahu doang, tahu aja. Iya. Tahu aja. Tapi di 36 dulu. 36 sama ya. Diamond. Itu satu klub yang sebenarnya gue cuman 2 kali pernah diajak ke situ sih waktu itu sama anak-anak stadium gitu. Oke. Jadi sebelum ngasar stadium kesana dulu gitu karena Iya. katanya stadium lu cek dong klub-klub kota selain stadium seru-seru juga. Iya. Nah, ternyata di situ. Di situ Mas. Dulu itu awal murah karirnya tuh di situ justru. Oke. Di situ. Oh mantep loh. Tau gak Cong? Pernah nih. DJ Breakbeat dulu. Iya. Diamond sama 36. 36. Aduh. Udah Enak baru. dia udah nge-DJ belum ya? Enggak, Pak. Belum. 2008 2009. 2008 udah lu mulai kapan tuh? Belum. Gue baru clubbingnya 2000 pertama kali banget 2008, 2009 tuh 2010 IO. Tim Simagi udah belum? Belum ada Tips Maki Belum ada, baru itu justru baru banget ya, 2013, 14 ya. Enggak, Tips Maki 2002. Cukup tua banget ya, Bang. 20, 19 ya. Iya juga ya, berpikir gue anjing. Gue masih pakai si DJ 100, DJ cepet. Itu susah sih. Udah pernah nyobain nggak lu Cong? Itu Belum. backpack gue masih CD. Belum pernah. Masih ada di nyokap gue CD-CD-nya. Iya, itu si DJ 100 tuh si DJ tertai yang Ternajis anjing. kalau lu coba main gitu ya, bener-bener Ngejarnya nggak bisa. kayak susah banget, Susah banget lebih ngejar. susah kayak lu main turntable gitu buat gue sih. Dulu gue tete. Iya. Dulu gue tete, turntable. Oh lu turntable. Turntable. Oke. Dulu. Cepet enggak pernah megang. Cepet sih Jangan. gila. Cepet sih gila. Jangan. Cepet sih amit-amit ya bener ya. Jangan. Itu di Diamond gue pakai cepet. Jangan cepet. Di Diamond pakai Tapi cepet. pasti era itu semua orang pasti ngelewatin cepet. Harusnya. Kalau iya. yang nge-DJ duluan pasti harusnya Iya. ngelewatin. Itu gila sih. Makanya gue seneng gue ngelewatin tiga generasi nih dari si DJ Cepet gitu-gitu, terus Serato gitu-gitu, sama sekarang kan ya udah record box USB ya. Next nih, Aloy suruh lu siapin si DJ cepet sini coba. Sumpah itu udah dalam plan gua. Coba tes. Buat Kita kalian kan main. sekarang jadi DJ juga Iya, nih. buat lu orang main. Nah, lu tes, Loy. Iya. Ntar saya Nanti di coba. CD di burn-nya. Nah. Udah pernah CD sih. burn-in. Burn-nya pakai itu lagi ya, apa? Nero. Nama Nero yang gokil. Kayak gitu dulu. Ya waktu lagi bandel-bandelnya lah, gara-gara habis lulus sekolah. Dulu kan sekolah di belakang Crown. Gokil. Oh, anak kota Mentok. Mentok najis. Sekolah di belakang Crown. Iya. Udah anak Tinggal kota, mabes. Tinggal mabes. Tinggal mabes. Udah gitu deh. Oh, luar biasa. Rusak. Gokil sih. Rusak ya. Kayak ada semua di sana zaman dulu ya. Ada semua di sana semua. zaman dulu gokil. Coba lo ceritain pengalaman nge-DJ-nya lo. Iya, gue mah dari tahun
90-an sama Om Bobby. Oh lu ya? Gila. Oke. Dulu sama Om Bobby ya biasa lah. Masih di 99 kan? 99. 100 ada 99 enggak berarti harus 99. 99. Nah, cerita Mas Wingki lu teriak-teriak gila ya? Sorry, minta maaf. Tapi tadi sama DJ siapa? Om Dadang. Om Bobby. Iya. Berarti tahu DJ Bobby kan? Jangan gitu, saya bercanda ya, maaf ya. Gokil. Gitu. Jadi kayak gini ya, seru. Boleh tuh bahas itu ya, menarik sih. Benar apa yang Tapi dulu? gue mau bahas POV lainnya. Hah? Bahas yang tadi tahu Om Bobby berarti ya. Arahnya kan ke sana tuh. Saya posting. Tahu. Postingan biru, tapi gue mau arahnya POV lainnya. Sebenarnya lo tahu gak sih Mas itu yang ngepost siapa? Feeling gue ya. Iya. Sebenarnya suzon sih gue. Gue juga Feeling gue sih udah pasti dia sih. sama. Heeh. Iya udah. Udah bukan, menurut gue bukan. Iya. Yang gue tahu kan sempat ada di makanya giring opini bahwa ada Gen Z di gengnya dia yang nge-post itu kan. Gue kayak nggak ngerasa anak-anak, ya dia bilangnya Gen Z ini kayak terlalu berani untuk ngelempar suatu apa ya, bola liar gitu. Betul. Yang pertama kan dia ngomong yang masalah Iya. sampah itu kan. Iya. Gue bilang oke lah. Cuman kayak bahasanya ini kayaknya gue kenal kayak bukan bahasa itulah. Nah begitu pas dia sikat si Bobby tuh, sebenarnya kan Bobby ada reply langsung ke jawabannya itu. Yang itu kelihatan banget kalau Bobby Iya, sebenarnya caranya. sakit hati. Tapi di delete sama Bobby. Oke. Nah, karena kayaknya Bobby, aduh malas lah gue Udahlah, terlibat iya. Drama-drama ini. Cuman banyak sekali yang masuk ke gua nih gitu. Wih kenapa jadi kayaknya sih Bobby-nya nggak speak up gitu. Mungkin dia juga, gue bilang pas gue baca, gue pikir tadi masih berhubungan sama yang topik sampah itu. Gue pikir nggak apa-apa lah itu, menurut gue justru seru untuk supaya jadi banyak pendapat yang berbeda-beda gitu. Tapi begitu pas udah nyerang pribadi kayak gitu kan, gue rasa gini deh, kayak ngejok satir gitu. Misalnya gue aja sama Arab mungkin nggak mungkin gue ngejokes gitu. Gue kenal sama Arab. Gak mungkin. Gue kenal sama Arab lama gitu, tapi kalau misalnya ujuk-ujuk gue ngelempar itu di sosmed gitu, Di ruang Arab, terbuka di lagi ruang ya? terbuka Iya, gitu, iya. gue rasa Belum. kalau gue sama Arab tiap hari tidur bareng gitu segala macem satir di sosmed, terus Arab juga balasnya ketawa, oke lah. Iya. Cuman kalau lu jarang pernah ketemu, terus tiba-tiba lu ngelakuin hal itu, gue sempet diserang juga masalahnya. Mas Mungki apa-apaan sih itu namanya satir lagi, be smart lah dia bilang gitu. Itu satir lagi gini. Terus gue bilang kayak enggak deh, gue bilang. Ada batasan antara satir sama respect the elders aja menurut gue gitu loh. Ya mau satir pun kayaknya nggak di ruang terbuka gitu. Iya, Caranya ya kayak gini lah nongkrong gini. Iya, Satir-satiran gue bisa ngeliat mata lu bisa ngeliat mata gue jadi kayak bercandanya. Iya, kan tahu gini. maksudnya. Ya, lu bisa lihat mulut lu, Loy. Iya mau nyoy. Maksud Dia juga punya pikiran sama gue Sama. ya. Iya. Cuman ya yang disayangkan kenapa di posting di account itu aja. Kenapa nggak pakai account pribadi? Iya. Iya benar. Kalau Jadi pribadi Kalau account pribadi kan jadi Mungkin tahu jadi beda. anjing bercanda nih gitu. nah kalau itu mungkin Iya. akan beda tuh. Iya kan, Ah. outputnya beda. Karena ada juga yang ngelawakin Bobby pakai akun pribadi, teman lama dia, teman lama gue juga. Kayak pas gue foto sama Bobby ngelawak lagi fitness tuh berdua. Terus siapa tuh samping ada PT. Maksudnya Personal trainer. training. ya. Ya siapa tuh gitu. Ngeledekin Bobby. Gue ketawa karena gue tahu dia teman lama juga. Iya. Nah kayak gitu kan beda. Harus ada Beda, konteks karena dulu. pakai akun apa media jadi kayak orang jadi banyak yang salah sangka gitu. Iya, sampai nggak tahu sih udah hilang sih sekarang, tapi sebenarnya masalahnya udah lewat. Cuman Udah, ya, udah. kemarin itu gue sebenarnya ada sedikit senangnya karena dia ngelempar topik itu sebenarnya awalnya, karena memang ada beberapa, walaupun cara penyampaiannya salah, tapi mungkin intinya dia omongin tuh bahwa mungkin gue rasa kayak pengen ngasih tau bahwa nih Jakarta semua play the same song, the same shit gitu. So kenapa kok klub besar seperti itu? Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Nah tapi ternyata dari teman-teman si Otoro lah, terus si December Kid segala macam tuh anak-anak yang notabene katanya, maksudnya kasarnya kita ngeliatnya ini anak-anak kiri tuh, mereka bilang ini nggak represent kita juga nggak peduli sama mainstream juga. Ya biarin aja gitu mereka mau gimana, kita hidup dengan movement kita gitu. Terus kalau ini kayaknya jadinya nemu diadu domba gitu. Nah makanya pas waktu gue posting itu kan sempet rame tuh yang komen jadi kayak angkatan gue nyalahin Gen Z kan, Gen Z
maaf ya, kontol apa gitu. Padahal gue tahu sebenarnya, loh, kok jadi iya nih, padahal sebenarnya bukan gue tahu ini gue bilang ini orang. Ya buat yang nggak tahu nih, atau konteks ya buat yang nggak tahu nih, itu waktu itu ada salah satu post dari salah satu apa ya, bisa dibilang media, bisa dibilang media di Instagram. Terus itu secara nggak langsung akhirnya bikin Gen Z sama DJ lama tuh, si Citwa lah ya, itu gontok akhirnya gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu rame banget, dan salah satunya Om Bobi yang kena. Om Bobi itu udah Ya maksudnya apalagi media gitu ya, nggak mungkin nggak tahu Bobi lah gitu, nggak mungkin lah gitu menurut gue. Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin sih, gue rasa sih gitu. Tapi fenomenanya sendiri yang soal lagu-lagu atau genre-genre yang tertentu yang dimainin terus-terusan di klub itu, Mas Wigi juga nggak masalah sebenarnya? Lu nanya gue pribadi ya? Iya, lo pribadi. Buat gue masalah ya. Buat lu masalah ya? Buat gue masalah, cuman gini. Kalau nanya gue pribadi, gue tuh masalah karena balik lagi mungkin ya, sorry gue kolot ya, umur gue 46 tahun, dan waktu gue pas umur 27 sampai 33 tuh, seingat gue tuh pokoknya klub itu di Jakarta genrenya semua beda. Pasti. Beda banget. Semua klub beda setiap Semua klub klub beda. Embassy aja kebagi 3. Ada yang namanya balcony khusus soulful house, ada BPM-nya. Oke. Main dari 110 mentok di 120. Mentok. Di Embassy dibatasin dari 122 mentok di 128. Harus house sama treble house progresif. Di Wonder Bar itu start di 132 mentok 142. Itu techno sama trance. Jadi kalau lu ke Embassy terus lu bilang kayak, "Bro, naikin lagi dong." Bawah aja gitu. Beda tempat Bro, jadinya. bisa trend bawah aja gitu. Kalau misalnya mau R&B, lu bisa ke ada Equinox waktu itu atau Equinox, apa gitu. ya. Saat itu works gitu maksudnya. Saat itu Saat itu works. works. Dan jadinya kebagi gitu ke semuanya gitu. Lo mau Kayak lagu-lagu sukanya ini kesini, Iya. sukanya ini kesini. Lo mau suka funk pop atau breakbeat bisa ke Miles, bisa ke Monggomas zaman dulu segala macam 36 dan segala macam. Oke. Ya kalau stadium breakbeatnya ya Mumu sama Bobby lah punya progresif sama breakbeat. Jadi semuanya tuh dulu punya, bahkan gua itu kayak pas main di stadium pertama kali gua dilempar rokok pernah. Merokok Nomornya maksudnya. dulu kayak. Di gitu. Oh, serius? Set gitu, ha. Gue kayak karena jadi stadium itu kan dia sukanya progresif yang lurus gitu ya. Yang deep dark gitu. Sementara gue dari kasarnya Embassy yang di Jaksel gitu, mainnya sebenarnya happy house yang banyak nyanyinya gitu. Mereka nggak suka gitu karena ya you know lah stadium ya karena gitu. Jadi kayaknya pas gue 15 menit langsung dilempar rokok gitu, karena gue udah ngerasa anjing kayak musik gue nggak masuk di sini, nggak kena. karena mereka udah mulai kayak ngeliatin itu. Gue tuh udah bilang bahwa kayaknya gue gak cocok di stadium. Sampai akhirnya di gitu ada temennya waktu itu DJ siapa gue lupa ya, pokoknya residen stadium lo, wing nggak bisa main kayak gini gitu. Lu ada nggak progresif yang kayak disebutin tuh kayak Danny Howell atau John Dequid gitu? Gue nggak punya lagi bro gitu. Lu pakai platnya, jadi dulu stadium tuh di belakangnya ada rak gitu, jadi rak ringan hitam gitu. Jadi dari jam Di sini belakang gitu ada raknya. jadi ini kayak rak baju gitu, jadi kalau lu buka tuh kayak ada misalnya kayak jam berapa ini platnya, jam berapa ini. Jadi kayak misalnya kalau, dan itu biasanya yang milihin udah ini misalnya Bobby, Mumu, siapa gitu. Jadi kadang-kadang stadium yang beli. Jadi ada yang punya pribadi biasa dibawa sendiri, atau enggak yang stadium punya library gitu. Jadi misalnya kita tuh bisa lapor gitu, misalnya minta ke manajer klub, bulan ini gue minta 120 plat atau vinyl gitu, ya ini ya lagunya. Nanti mereka yang beliin, tapi hak miliknya punya stadium gitu. Atau nggak punya si klub itu. Jadi akhirnya gue dipinjemin tuh waktu itu. Gue akhirnya main itu sambil keringet dingin gitu anjir gitu. Tapi akhirnya gue jadi tahu, oh ya nggak setiap tempat gue bisa main ternyata gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada tempat yang minta main karena kasarin nama gue doang, gue biasanya nolak tuh. Gara-gara itu gue bilang, enggak deh, nggak cocok, gue percaya deh sama gue. Nah beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kayaknya sehari aja main lagu diulang-ulang nggak masalah gitu. Banget. Bahkan ada yang bisa ngelempar duit lagi. Buat satu lagu yang sama. Itu yang lu nggak suka kan, tuh yang kemarin yang lu bilang kan? Kan gue cuma ngomong. Iya tapi bener kan, itu yang kemarin lu bilang lu nggak suka kalau disuruh request lagu gitu kan. Ya, menurut lu gimana Bar? Kalau dengan ada orang kayak throw money at your face gitu, kayak sebenarnya udah kayak habit nggak sih kayak gitu sebenarnya? Kalau WG lagi main sih hampir tidak pernah Mas.
cuma andai kata sekali ada gue ambil, tapi gue kasih ke klub gitu. Tapi bukan yang kayak bukan mereka request lagu, hampir nggak pernah sih, cuman ya memang agak merendahkan sih, tapi nggak tahu karena dari dulu culture-nya karena culture residence gak sih, bukan culture guest star gitu ya masih. Iya kan, jadi kalau resident kan request dong lagu ini. Sebenarnya sih kalau menurut gue menyawer itu mungkin nggak jadi masalah sama sekali sih. Iya. Cuman the way they throw the money. Iya, itunya mungkin. Sometimes kayak ada yang ujuk-ujuk dia bawa duit banyak gitu bisa ke kepala gini kan males ya. Kalau ke kepala sih gila ya gitu ya gitu. Gue kayak ngeliat gitu, untung sih gue belum pernah ya. Cuman maksudnya pas gue ngeliat orang digituin Siapa yang berani, Mas? kalau ada sih sakit hati ya ini. Oh pernah Enggak, gue ngeliat orang ada digituin DJ sebelum gue. Jadi dia katanya ya pokoknya spender gede, terus dia tiba-tiba kayak seneng kayak ini hujan rezeki buat dia gitu. Buat gue kayak oke lah, mungkin iya gitu. Cuman Kepala tuh ya. kepala Jo, iya kan? Minta sabun. bukan mandi, bukan hujan air. Icem sih emang gila. Itu sih rada-rada lu. Iya, mungkin caranya sih. Tapi kalau kayak biasa cuma naro gitu. Oh ya udah. Masih oke. Naro Iya, itu iya. ya palingan Normal lah, gue kumpulin dan gue keluar aja gitu. Gitu sih. Iya sih, sama sih. Gue pernah, tapi yang nyawer cewek, cuman disatu-satuin. Satu. Oh iya. Gue diemin rap. Gue diemin dulu, gue nggak peduliin. Dia kasih satu, gue ambil. Dia kasih satu lagi, gue ambil. Pas ketiga dia gitu lagi, padahal duitnya tebel. Buang waktu gue nih, gue mau mixing nih, gue diemin udah. Gue mixing, gue cuekin, akhirnya dia taruh semua. Mungkin dia itu kayak show body gesture kalau kita nggak suka gitu. Lo kalau mau ngasih aja, jangan gitu-gituin. Ya. Itu Bisa bayar dulu. gue kasih, gue ambil, lah satu nih, lo duitnya banyak. Gue ambil lagi, satu lagi. Kayak tebel gitu loh. Pas ketiga kali dia masih gituin dan dia mau satu-satu, kan wasting ya, buang-buang waktu kan. Dan dia pengen kita ngambil ya. Pengen kita nggak mau ngambil. naruh gitu, harus kita ngambil gitu kan. Gue diemin, gue mixingnya udah. Gue cuma thank you, gue mixing udah, gue ngeliat mukanya, gue diemin aja, gue cari lagu apa. Dia kayaknya kayak ngarep mau diambil lagi, lama nih, dia juga awkward nih. Dia ditaruh akhirnya. Oh gitu caranya. Ya, kayak Arab bilang tadi mungkin pride. Ya, Pride-nya. tapi nggak salah, balik lagi gue sangat menerima saweran, yang penting caranya bener gitu. Tapi kalau misalnya udah ke arah DJ equipment tuh sebel ya. Sebel. Gue suka itu dekat sebel. gitu terus naruh Ntar ngerinya kena apanya ya, Iya. segala macem ya. Pernah lagi gue di Lampung. Mati Di nggak sawer, sampai mati nggak? sampai mati. Jadi di sawer, residennya beresin, kepencet. Gue bilang, aduh, tapi residen, sorry banget bang, nggak apa-apa, maksudnya kan baik ya mau beresin. Tapi kepencet, lagunya mati. Gara-gara saweran nih. Sering banget sih kayak gitu tuh. Sering. iBox nih. Bu Cynthia. Halo. Apa kabar? Sehat. Dilempar ya. Saya dilempar ke Lempar ke gua ya. Cynthia loh ya. Lucu banget. Nah, Mas Wing mau nanya nih. Pendapat Mas Wing tentang fenomena breakbeat yang belakangan ini lagi terjadi lagi. Breakbeat. Lagi gitu deh. Tembak langit ya. Apapun di luar itu. Apapun lah ya. Dari sebelum itu udah meledak sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi tuh dulu tuh breakbeat tuh cuma ruang lingkupnya yang sangat kecil. Itu dari teman-teman gua kalau lagi cabut teman-teman gua apa segala, kalau lagi di lounge ya udah kayak lagi di lounge dengerinnya piano, hip hop apa segala ya udah gitu. But once we go to the room, udah minum lagi apa segala, itu lanjutnya breakbeat. Dimulai dari situ tuh, ngejamur dari situ. Dari situ apa segala mereka bikin IO, akhirnya udah breakbeat. Pecah. Mana-mana kan. Tembak langit tuh baru itu, abis itu udah jauh banget tuh baru tembak langit tuh. Nah Kalau sekarang gue sebenarnya fenomena breakbeat pecah itu tinggal nunggu waktu aja sih menurut gue. Karena sebenarnya waktu itu gue sempat ngobrol sama ada senior banget ya, Joki Saputra, Mas Joki. Jadi gue ngobrol sama dia, Mas Joki Saputra bisa dibilang angkatan awal banget DJ di Indonesia ya, dari tahun 80-an gitu. Dan dia tuh yang create Funkot for the first time. Dia create. Jadi dia dulu pertamanya nge-DJ-nya klasik disco gitu. Terus kayak gitu dia bilang dia pertama kali bikin musik Funkot itu dari beatnya tuh dari sejenis game atau Atari gitu loh, gue lupa. Jadi dia sampling dari situ, terus akhirnya dia ngerasa pas dia nge-DJ klasik disco keliling Indonesia, setiap dia kemana-mana, pokoknya justru dia denger musiknya tuh bukan di klub tapi kayak orang di warung atau apa segala macam, mereka dengerinnya dangdut, which is gendang gitu. Dia mikir kayak
gendang kan kayak deg gitu kan. Terus kalau misalnya gue terus udah gitu kan kalau deg dia ngerasa kayak kurang cocok, terus sementara kalau deg tak nah, kalau dia jadi ding awalnya gitu, terus tarik di BPM sama dia ditarik jadi 100 mungkin 180 enggak sampai 200 bukan breakbeat ya, fangkot ya ini. Fangkot kita bahas fangkot. Segitulah. Jadi akhirnya pas dia pertama kali bikin itu pecah seadanya gitu sampai dia muter di biasanya kalau nge-DJ kan di klub-klub besar itu di kota-kota besar. Ini benar-benar sampai bisa kayak pelosok gitu. Terus mainnya juga udah di tempat yang rakyat banget gitu. Jadi ngerasa bahwa Indonesia kayaknya emang lebih cocoknya di apa namanya fangkot, and then akhirnya beranak ke breakbeat lebih pelan dan lagu Indonesia bisa kemana-mana sebenarnya kayak gitu. Pas ngomong sama dia kayak ya Wing, intinya sih kalau itu udah kayak darahnya warga lokal lah dia bilang kayak gitu. Jadi akan sampai kapanpun gue bilang apapun yang berhubungan sama beat kayak breakbeat sama fangkot itu menurut gue di Indonesia banget. Intinya itu aja sih. Dan kalau misalnya pertanyaan lo tadi fenomenanya gimana di Jaksel, nah ini menarik nih. Itu yang mau gue tanya justru. Itu yang mau gue tanya justru. Karena kan selama ini sebenarnya di angkatan gue dulu itu pokoknya kayak kota udah harus di kota. Udah nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa. Udah ya. Justru menurut gue zaman dulu anak-anak Jaksel ini justru lumayan membatasi untuk jangan sampai fangkot breakbeat ini masuk ke Jaksel. Biar mereka aja yang ke kota gitu kan biasanya. Tapi justru DJ fangkot nih yang di kota kayak Cegor ada tuh, Cegor dan segala macam. Tahu lo Cegor itu tuh sangat nerima banget untuk kayak ayo selatan lu main di kota. Jadi kadang kalau gue main sama anak Jaksel sama DJ produser kota zaman dulu nih, DJ kota tuh one of dia apa ya, bisa bilang one of the most humble person malah. Sampai mereka mau menyisakan kayak oke, kita coba hari Kamis yuk, mau nggak bring Jaksel music to kota. Genre yang sangat berbeda banget dari yang biasa mereka ya. mainin fangkot, tapi mereka sangat ngebuka pintu itu. Sementara gue ngeliat Jaksel tuh kayak nutup banget gitu. Kayak jangan sampai justru musuh kota masuk ke sini gitu. Nah, hal terjaga seperti itu, tapi walaupun itu juga di kota juga tetap nggak bisa, Jaksel susah. Ya maksudnya bukan ini terlalu katro bahasa gue. Maksudnya musik-musik yang emang biasa dimainkan di Jaksel tuh di kota juga emang udah dicoba berapa kali ya, yang kena-kenanya progressive stadium juga. Dan itu juga biasanya stadium aja gitu. Nggak bisa juga dia ke Miles juga. Nggak bisa nggak bisa. Nggak bisa kan, tetap nggak bisa. Di situ aja. Nah, jadi akhirnya kalau biasanya di DJ Jaksel nih mainnya tetapnya pasti ke stadium. Karena stadium nggak kurang lebih masih sama lah hawanya gitu. Nah, begitu pas udah dicoba berapa kali nggak bisa, sampai akhirnya udah nih kota tutup. Begitu pas yang stadium ditutup Ahok, Miles pun ditutup Ahok, mati tuh, bingung tuh, fangkot hilang. Lu seperti ada eranya di mana fangkot sama breakbeat bener-bener totally dead, dok hilang banget. Udah gitu IDM merajai semua nih, IDM karena DWP naik segala macam, jadi udah set gitu. Pertama-tama muncul lagi tuh adalah waktu pas kayak menurut gue ya, untuk yang bener-bener nggak percaya itu Phil Koplo sebenarnya. Untuk karena anak-anak asalnya anak Jakarta Selatan yang mencoba kayak gitu, terus ada prosaktan segala macam dari luar. Ya jadi kayak mulai jadi anak Jaksel tuh kayak lucu nih lagunya, kocak-kocakan nih, lagu-lagu top 40 bisa digini gitu. Dari kocok-kocokan ini dia lupa kalau sebenarnya kuping kita kan kuping Melayu ya. Jadi lama-lama banyak yang dari Melayu lebih cepat. Gue rasa pintunya dibuka dari situ tuh. Sampai sekarang akhirnya yang keren-keren dan danannya kayak anak-anak ya kasar ya, balik lagi ini kalimat gue rada norak tapi kayak Jaksel-Jakselan sekarang udah breakbeatan yuk, breakbeatan gitu. Jadi menurut gue begitu pas masuk ke Jaksel udah nggak bisa dibendung lagi, karena orang yang lama yang itu juga udah kayak gue udah beda dunia lah, udah nggak DJ, udah nggak apa. Jadi yang sekarang tuh gue rasa lebih kayak nerima apa aja gitu. Sama growth-nya kayak di festival musik kan. Dulu kalau festival musik angkatan gue festival metal ya metal semua. Anak metal nggak mungkin datang ke festival punk gitu-gitu, ngerti nggak? Nah sekarang pesta pora tumpang tindih tuh satu stage. Semuanya benar. Iya, synchronize segala macam lu sebutin deh. Tabrak semua kecuali Joyland ya yang emang masih dia emang udah segmennya beda gitu. Nah kalau yang lain kan tumpang tindih emang udah bener-bener semua jadi satu aja gitu. Even with the Fest aja terakhir ada 3 diva kan. Besoknya Turnstile. Iya kan, terus gitu Joji gitu. Jadi yang benar-benar kalau zaman dulu tuh nggak bisa tuh kayak nah gitu.
Ini sekarang udah kebuka banget sih, dan menurut gue sih sangat nggak masalah banget. Cuman ya mungkin kalau misalnya ada sih pasti omongan-omongan dari yang beberapa movement ataupun beberapa bar yang di Jakarta gitu yang kenapa jadi kayak gini sih Jaksel, ya kan? Parah. Anjing dari kota banget nih jadi apa segala macam kayak gitu. Kalau gue bilang let dia aja sih. Karena nanti juga at the end of the day pasti akan market yang menentukan. Iya, muter lagi maksudnya. Nanti juga menurut gue nanti akan muter juga sih. Berubah-berubah. Muter lagi justru yang setahu gue movement yang sekarang yang terjadi lagi justru paling bagus-bagusnya. Karena kasarnya musik nih lagi demokratis banget. Jadi semua bisa masuk. Terserah deh. Mau lu mau dibuka main Ya, apa aja. Dan juga kan bar-bar kecil mulai bermunculan walaupun juga up and down-nya juga cepet ya muternya bar kecil itu. Cuman maksudnya banyak juga yang kayak sampai sekarang Zodiac kan masih bertahan. Iya lagi. Iya kan? Dengan kalau mau yang black disco, new disco segala macam bisa ke sana. Terus juga lu juga kalau Swell udah tutup tuh, Be? Swell udah tutup. Iya, tapi itu kan R&B banget kan? Iya, gue kan hip hop ke situ terus. Iya, ke situ ya kan lu bisa hip hop yang ke situ banget. Terus juga Zoo Lounge masih sama piano gitu-gitu ya, sama sama piano. Nah, itu kan banyak kan sebenarnya pilihan gitu. Tapi emang marketnya nggak gede aja gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ada yang kayak ngebenci, kenapa sih kok jadi kayak apa breakbeatan di Jaksel apa segala macam? Kalau gue bilang sih sebenarnya buang-buang waktu sih untuk lo ngebenci sesuatu sekarang. Iya gak sih? Ya maksud gue nikmatin aja gitu. Kalau lo nanya gue nih, lo mainin breakbeat apa enggak? Ya gue pasti jawabnya enggak. Oke. Nah gitu. Apakah nanti lo nggak akan ditinggal market apa enggak gitu? Gue bilang biarin aja. Karena menurut gue nanti pasti akan ada muter-muternya lagi gitu. Sirkus. Nah, pasti nanti abis ini nanti ke ini, nanti dari sini balik lagi ke ini, balik lagi gitu. Iya, abis breakbeat muternya ke Mas Wingky. Kalau lagu-lagunya Mas Wingky, yang Mas Wingky. udah pasti ke situ. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya menurut gue sih. Jadi pertarungan genre itu ataupun komunitas sih menurut gue. Berarti nggak penting Mas kayak untuk seorang DJ ngikutin tren musik saat ini gitu, atau yang sedang banyak dimainkan. Gini, kalau gue punya pandangan penting, tapi jangan mengubah diri lu aja gitu. Oke. Jadi maksudnya kayak ada batasan gitu loh. Misalnya tapi misalnya ada satu kesempatan kayak Mas Wingky lucu-lucuan yuk sekali aja main fun pop. Oke. Just for fun gitu. Just for fun. Oke gitu. Itu nggak masalah kalau Itu nggak masalah. Cuman kayak sekali aja tapi ya gitu. Sekali. Dan emang Iya sekali, saya sehari sekali gitu. banyak terus Nyari duit temen. Enggak ya, sorry. Selalu ada ini. Soalnya kan kadang kan kalau DJ kan pasti kan ada preference lagu yang mereka suka. Kayak gue suka nih mainin lagu genre ini misalnya, tapi ternyata trennya sekarang nggak seperti ini gitu. Iya, itu emang akan menemukan kesulitan sih pasti. Akan ada momen dimana kan pasti ada boundaries ya. Ada saatnya kayak gue nggak bisa nih nyentuh lagu ini gitu. Itu gue nggak bisa nih, kayak gue beneran nggak bisa nih. Gitu. Makanya WG bikin bukan WG. Nah, tuh gue mau nanya, itu gimana itu? Awalnya gimana sih? Oh, awalnya apa ya kan satu WG tuh sekarang udah semenjak Roy masuk kan idealis banget. Mentok parah. Mau bikin dari Tapi Desire gokil sih, jujur. Itu tuh Iya lagi. gue sih suka banget ya Desire gitu. Gila kan? Thanks. Gokil. Thanks. Apalagi kalau Little. Hah? Little. Ngaco ya. Ah, gokil, gila. Lagu kita juga enak. Belum Sabar ya. Sabar. Oh, akan rilis nih. Kapan? Akan. Kapan? Nggak sekarang. Enggak sekarang. Aloy pengennya kapan? Nah, Pasti lah. apa ini? Akan cuma Orang-orang macam apa ini? nunggu rilisan Mas Wingky juga, rilisan WG juga. Ke WG kan rilis Desire dulu, terus Yeah. terus menurut mau apa lagi. Dia harus kita lihat dulu lah timing terbaiknya kapan. Lebaran ya. Lebaran. Enggak. Lagu yang sama Mas Wingky kebetulan, waduh, kalau denger di tol sih, waduh. Pelan tapi ya BPM-nya. Waduh. BPM pelan. Nangis tuh ya. Parah. Parah itu nggak selalu harus Ingat utang banyak. parah itu nggak harus tentang nangis. Ya. Oh iya. Negara lebih nangis sih kalau utang. Iya nangis, Roy. Lu nggak pernah sih, nggak pernah punya utang sih lu. Lahir Saya per hari. bilang kalau saya ke dia maaf kalau agak kenceng mas. Tunggu aja lah. Lahir privilege. Lihat aja lu. Nah, hancur Iya, sama gua. balik lagi udah WG terlalu idealis, tapi WG sendiri karena Eka idealis, tapi gue sama Roy itu kayak bocah. Jadi kayak, mau main apa aja gitu, pengen main ini, pengen main itu, tapi kalau mau mainin di WG,
Roy-nya bersikeras nggak boleh. Oke. Jadi anjing lah, yaudah gue inisiatif, gue bilang yaudah kita bikin bukan WG deh, kalau mau main lagu apa aja itu bisa di bukan WG. Oke. Gitu. Jadi Roy-nya nggak apa-apa kalau itu. Mau. Okay. Langsung katanya. Langsung gitu ya udah akhirnya bikin bukan WG dan ya udah sekarang kita mainin apa aja. Itu selalu pakai kayak tutupan gitu? Mereka berdua, iya. Oh, mereka berdua? Enggak. Oke, Mereka berdua, iya. Cuman kalau lagi udah 45 menit mereka ngap sendiri. Buka akhirnya. Kayak gitu. Tutup gitu sih gokil aja. Mas Wengki, Mas Wengki kayak ngerokok, ngekos atau gitu gak? Gua nggak, kalian mau ngerokok aja? Enggak, maksudnya kalau Mas Wengki ngerokok silakan. Kita ngerokok, maksudnya takutnya Mas ngerokok sih. Enggak ada. Mas Wengki nggak ngerokok? Nggak ngerokok gue. Padahal dia punya pabrik rokok dia. Takutnya Mas Wengkinya ngerokok. Kalau itu ngerokok Mas Wengki. Pas meeting itu ngerokok ya? Kipas. Kita nggak ada yang perokok. Kopi mau lagi, Mas. Aduh udah aman-aman itu. Mas Wengki masih aktif juga nggak di Kenceng banget. Masih kenceng. Di film masih tetap akan ada rilis. Itu gue penasarannya sama gini, gue pernah sekali main film kan, dia digabung sama main nih sama show-nya WG nih, berdarah gue. Nah, lu gimana cara bagi waktunya mas? Wah kalau dulu pas Waduh, gue nggak paham gue. Apa dulu sinetron ya dulu ya? Sinetron gue setiap hari. Gimana cara? Gue nonton tuh. Nonton nih. Nonton. Dulu emang Mas Wengki. Mas Wengki jadi pria yang baiknya dulu. Iya. Selalu mas. Iya. Selalu. Dikejar-kejar 2 cewek. Iya. Sama Dude Herlino ya. Iya. Udah Lino. Tadi di belakang dia ngeliat dulu. Gue kalau itu Cara bagi waktu gimana? jujurnya sih kayak misalnya gue biasanya gue kompakin si orang unit tuh orang yang ngatur jadwal di sinetron. Gue bilang kayak namanya Anwar waktu itu, orang Sinemar. War, lo tau kan gue ada main nih, dia bilang kayak gitu. Nah biasanya nih anak-anak kru-kru nih juga demen. Oh ya Mas Wengki hari Jumat Sabtu nih ya, yang di Jakarta kapan? Kalau yang di stadium kapan gitu? Oke. Ini hari Sabtu nih gue main. Jam berapa mas? Gue main jam pagi waktu itu, selalu jam 5 sampai jam 7 pagi gue bilang kayak gitu. Oke. Oh yaudah kalau gitu kita breakin jam 10 malam kata si Anwar, biar kita tidur dulu, terus jam 3 kita rame-rame stadium mas ya. Udah, berarti gue nginep di lokasi aja ya gue bilang. Jadi gue tidur dulu main tuh, sampai jam 3, rame lah sama dia berangkat, udah gitu sampai jam 7 pagi, terus udah gitu udah gue langsung, karena jam 9 pagi syuting. Udah calling. Nah, jadi jam 7 gue tidur, gue langsung tidur di set kayak lu gini, tidurnya set gitu, udah gitu dibangunin. Biasanya Nabila sakit atau si Karissa Putri itu ya, atau nggak Dude kadang-kadang. Bangun Wing. Oh iya oke siap. Biasanya udah siap tuh langsung. Indomie dak gitu udah set. Oke udah. Karena kalau gue mindset gue, kalau gue syuting pasti malamnya gue pasti nggak boleh minum aja. Yang penting gue bisa tidur cukup gitu. Nggak sehat sih tapi tetap. Tapi ya badan gue, mindset gue harus bilang bahwa ini pekerjaan yang gue ambil, jadi emang gue harus komit aja gitu. Nggak bisa tuh gue yang telat gitu atau apa gitu. Nah, Sekarang masih ada main nggak mas? tahun ini ada rencananya sama satu OTT Series mas atau? series. Tahun lalu juga ada kan Mas yang di OTT ya? Tahun lalu oh iya, abis itu Open BO sama Wulan. Iya. Ada juga tuh lagi yang gue nonton apa? Series juga Indo. Yang di Disney Plus bukan? Iya mas. Yang mana? Kayaknya Netflix deh mas. Gadis Kretek. Gadis Kretek. Oh iya, Gadis Kretek. Itu keren banget. Sini. Santai. Aku udah ngomong. Kan gue lagi ambil ini Loy. Sorry ya Loy kalau misalnya gue ada salah Loy. Iya dari lu Loy, kita taunya Loy. Yuka mau nanya apa emang? Tapi dia cocok ya kalau jadi main di Gadis Kretek ya. Emang mau, dia emang mau mas. Dia tuh emang hasrat dia dari dulu. Iya. Gue tuh star, gitu. Gue harus main di entertainer. Kalau di Gadis Kretek, Born oh lu ready. cocok jadi yang salah satu punya pabrik kretek zaman dulu. Iya. Karena kan jadi kan Yang bangkrut kan tuh pasti. enggak dong, justru jadi kayak mungkin kayak Jarumnya gitu. Iya dong. Tapi hebat mas, komitmennya. Maksudnya tadi kan syuting sinetron terus mesti ngomong segala Gue nih, pasti ke gue nyerang ini. orang mau muji Sabar mau puji Mas Wengki dulu, sabar gitu kenapa sih? maksudnya udah tahu maksudnya tahu tanggung jawabnya memang bakal capek, tapi kan udah emang itu yang dari awal gue ambil kan. Temen saya ada tuh mas, Ada tuh. Gimana dulu? Ini baru lu. kayak Ini baru boleh. semua diterima nih, pengen duitnya doang di awal, tapi pas ngerjain bayarnya penalti, cancel aja.
Tapi gue sempet denger tuh podcastnya lu sama Celos ya? Yang lu bilang apa, sampai berapa digit gitu, terus lu tetap nggak, karena lu nggak niat gitu? Nggak mood buat ngambil brandnya aja, nggak mood, jadi gue nggak mau. Tapi nggak apa-apa kan, belum tanda tangan juga ya? Belum. Oh, iya. Belum. Bukan karena cancel gitu, bukan. Tapi itu justru menurut gua aura sebuah bintang. Iya. Bisa tiba-tiba kayak, gua nggak mood, Jo. Gelo. Saya kalau gitu kadang-kadang mikir ada mungkin cicilan atau apa gitu kan, shit ya udah terima lah ya, mau nggak mau. Kadang-kadang mungkin nanti nggak ini. Bener. Beda. Tapi kalau gitu magnetnya dicari banget. Kalau Star. ya itu seperti yang tadi saya bilang ya, saya pernah ada satu masalah sama Mas Winky. Gue cerita boleh nih. Gue cerita boleh ya. Boleh Mas ya. Boleh ya. Ini termasuk nih real. Ini real. Terjadi. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Mas ya, kalau memang dulu ada masalah, saya lebih dukung Mas. Lebih dukung. Iya, karena memang salah gua. Udah pasti. Coba. Salaman dulu Mas. Punten. Ya Allah. Ingat aja lagi. Jadi gue lagi ke Bandung, terus abis itu memang kita janjian ketemu sama Mas Winky. Akhirnya kita janjian ketemu tuh. It was back then 2016-2017 lah. Oh berarti belum WG? Udah. Justru WG. Ketemu di salah satu coffee shop kiri ya namanya. Iya. Kiri, bener kiri. Social bar. Sama manajer lu dulu ya, Denpor. Ketemu apa segala, terus udah kita bahas, ayo kita pengen lagu gini-gini. Oke ya apa segala, udah ada grup WhatsApp apa saya Ghosting ya. menghilang. Hilang. Keren lu ya. Gila tuh keren banget gak sih? Jadi Lu diam. awalnya gue ceritain dulu nih. nih. Karena DJ Bandung, Trisa. Trisa. Pokoknya Trisa lagi ngefans banget sama Arab. Jadi kemana-mana sama Arab, kalau Arab di Bandung gitu. Terus tiba-tiba si Trisa nelfon. Kang, punten Kang sana. Dia kenapa? Bang, dia panggil gue, Bang. Gue sama Arab nih gitu. Mau ini nggak apa namanya, waktu itu dibilang isiin gitar. Oh boleh, kenapa emang gitu? Terus gitu, gue pengen ada bikin lagu hip hop lah gitu. Nanti Arab yang jadi rapper yang ngisi lah gitu. Oh ya udah, gue bilang lagunya udah jadi belum? Belum sama sekali. Kita bikin dulu, nanti kita kirim ke Arab. Ya udah, pas gue main di Bandung gue bawa gitar tuh, gue take lah di studionya si Trisa. Terus gue bilang, nih gue main gitar, ngeblues, terserah, nanti lu sampling aja dari semua yang udah di take selama 2 menit. Jadi gue main terserah, nge-jamming. Udah lu, ya kayak sampling aja, jadi ngambil. Pas udah dijadi, oh keren nih Tris, ya udah nanti kirim ke Arab. Tapi dikenalin, gue sama Denny Porong di Bandung, ngopi sama dia. Oke, udah selesai nih, bikin grup bertiga. Gue tuh awalnya nggak ya udah, karena kan lagunya Trisa kan, gue gitu ya udah Tris gitu. Terus gue tuh berapa bulan kemudian gue baru nggak kayak, kok ada grup ini, Tapi nggak ada. grupnya apa nih? Iya. Oh ini sama Arab ya. Gue nanya lah ke Trisa Japri, mana dah hasilnya, denger dong. Gue bilang, masa udah lebih dari berapa, 4 bulan apa berapa gitu. Aduh nggak tahu nih Kang gitu, nggak tahu nih Bang gitu. Sedih gitu sih Trisanya. Kenapa? Nggak pernah nggak diwaro tuh apa ya bahasa? Di waro lagi nih sama Arab nih gini-gini, nggak tahu lo, mungkin nggak tahu kalau musiknya jelek harusnya ngomong aja tuh. Nanti gue kayak, yang bener lo, gitu sama lu. Awalnya dari situ. Dari situ dulu. Sampai titik di mana udah mau setahun lah. Ketemu di Manado. Mas Winky. Rap. Sini. Ini pertama kali ketemu berarti? Setelah yang kedua. Kita masih Billy, ada Billy. Ada Billy, ada Usen, ada lu ya. Ada Panda. Itu lagi gini nih. Rap. Sini. Duk Rap. Gila. Lu tau gak lu ada masalah sama gue? Hah? Gue bilang, gue langsung, hah? Gimana? Bentar mas. Gimana? Iya, lu ada masalah sama gue, lu tau gak masalah lu apa? Sebelum itu ada prolog dulu. Apa tuh? Lu pokoknya lagi ngomongin, pokoknya lu lagi ada beef sama siapa? Eriko. Oh dulu ya. Dulu banget. Ngomongin pokoknya lagi ngomongin apa, terus ada yang nyaut ke lu, terus lu ya tahu nih, pokoknya ya udahlah mungkin gitu kali. Lu justru be nice gitu ke ngomong tentang Eriko gitu apa segala macam. Terus gue masuk di situ. Iya. Sini lu ngomong gitu, gue terus kaget karena dia ngomong kan lagi ada masalah sama Eriko, terus gue bilang oh dia lupa nih berarti yang part si Trisa. Terus gue bilang lu Pak Cok, bener-bener gue ngomong terus satu meja lu kayak
Iya, semua awkward, gue diem, itu keringet sebiji-biji jagung, Cok. Gue kayak, apa terus gue bilang, YouTuber tuh kalau misalnya nge-beef itu tuh harus kayak bikin kayak distract atau apa, terus nanti lu nyaut lagi di YouTube balik itu. Kenapa nggak kayak sekarang aja gue ngomong kalau gue nggak suka sama lu, gue bilang gitu. Langsung ngomong. Lu bilang gitu, langsung gitu di ke gue. Langsung, Cok. Terus dia kayak, kenapa gue nggak suka sama gue, kenapa? Masa lu lupa sih, coba ingat-ingat lagi deh. Ternyata dia benar-benar lupa. Gue lupa total. Coba ingat lagi. Sebenarnya gue sebel sama lu, gue nggak suka sama lu karena lu rese ke temen gue bilang, siapa temen lu gitu. Terus gue ngeliat, oh kayaknya emang bener lupa. Jadi kayak gue bilang, wah jangan digas lagi deh. Sudah cek apa gitu. Gue bilang, waktu itu kan Trisa bikin lagu, dia belum gue selesai ngomong, dia langsung kayak, oh iya lupa ternyata gitu. Tapi ini sama Trisa lagu udah Gue dengar tuh. Belum. Gue utang lagu sama Trisa ya, Trisa nonton mau nyampe apa? Gue temen sama Trisa udah lama anjing. Sambil makan ya, Ampun. Nanti gue utang satu lagu ya. Oke. Udah. Gitu. Jadi tapi ya gitu langsung ngomong aja, gue gak suka sama lu gitu. Berarti Mas Wingky gentle parah ya? Parah ya. Itu lu bener-bener satu meja itu bengong. Kayak ada yang cabut, ada yang ambil rokok, ada yang ambil air, semua hilang. Tapi gue nggak nyolot ngomongnya, nggak yang kayak. Justru itu. Pressure itu. Gue ngomong kayak gini aja biasa gitu. Iya, cuman kalau kayak dia kan nyolot kayak kacang goreng gitu. Kacang polong. Kalau Mas Wingky itu, waduh. Tapi ngomong langsung. Nggak kayak siapa mah? Nggak James. Udah. Aduh, Gitu. Tapi dia juga gentle, dia langsung ngakuin, oh ya gue lupa, sorry. Gue belum minta maaf, gue bilang. Gue lupa, kalau gue nggak lupa, gue bukan ada maksud gitu. Gue bilang, oh ya udah kalau gitu, ya wes, salaman ya gue bilang. Ya udah gitu aja sih. Ya, akhirnya bikin lagu lagi pas udah Roy masuk bikin lagu lagi. Lagunya udah jadi guys, sumpah nggak rilis. Ini bisa dirilis sekarang bisa nih dirilis sekarang bisa. Udah jadi lagu enak banget demi. Mati karir gue. Oh, kita bakal rilis. Biasa lah. Anjing lu. Kayak nonton ya. Gigi. Gitu. Lu bayangin apa kagak geter digituin? Ya Mas Wingky, saya boleh nanya nggak? Boleh dong. Tadi kan Mas Wingky bilang umurnya 46. Terus dengan latar belakang Mas Wingky kerja sampai malam, istirahat dikit udah pasti kan, syuting dan lain-lain. Kenapa mukanya sama saya umur 21 tuan saya nih? Iya. Dulu 21 lu? Iya. Enggak. Oh 29. Ada tips nggak Mas? Maksudnya apa makannya, apa Ini makannya bawaannya? Iya juga. Makanya mie instan. Gimana tuh Mas? Olahraga nggak? Olahraga Iya, Olahraga ya? Olahraga ya? Olahraga ya. Olahraga ya. Olahraga biasa apa Mas? Gue sekarang lagi standar banget lah ya, lagi demen pedal lah ya semua. Oke. Oh iya, lagi hits ya. Tapi yoga juga, gue yoga, lari juga, sama nge-gym baru mulai sih sebenarnya. Iya katanya, tapi bener Mas, kalau di luar kota pun lu suka lari dulu ya katanya. Iya, kalau tau sih. Itu anak-anak kami biasanya elonya temenin gue. Jadi biasa katanya keluar kota lari dulu, baru mandi dan gitu. Misalnya emang di Bandung lari sampai Jogja dulu. Kan di Bandung. Di Jogja, dia ada di Jogja. Kalau si Om Ronjan juga tau? Om Ronjan juga. Oh, Ronjon lari bener. bener ya? Lari bener. Jadi kalau Mas Wingky gak jaga makannya gimana banget. Gua sejujurnya kelihatan Mungkin lagi iseng. lagi idam. Jaga makan enggak juga sih sebenarnya. Biasa aja Biasa aja. Nggak yang kayak bener-bener orang ada kan yang sampai nimbang kalori apa gitu, enggak sih kayaknya. Kalau nggak berubah, Om. Kalau ini gue nggak tahu sih jujurnya. Genetik gak sih? Mungkin gini. Tapi bener-bener mulus, Cok. Boleh nggak sih cubit dikit? Cubit ada dong. Jangan marah juga. Mas Wingky Gue iri sih, iri. kan berkarirnya di dunia perfilman sama industri apa DJ musik itu kan Mas ya. Mana yang lebih dulu waktu itu pertama kali nyemplungnya masuknya? Pertama kali banget ya. Mana yang lebih dulu gitu? Teater sebenarnya. Dari teater. Jadi waktu gua masih kecil di Bandung itu ada namanya Paguyuban DKSB di Supratman tuh yang punya almarhum Ari Rusli. Oke. Jadi gua tuh masih dari kecil tuh nyokap gua tuh salah satu grupnya mereka lah. Jadi dari kecil itu gua udah mereka lagi pertunjukan di panggung teater apa, jadi gue sering ditaruh di tengah panggung gitu. Jadi gue
sering ngeliatin mereka gitu. Nah dari situ gue kayak pas intinya sih itu dulu, tertariknya itu awalnya dari situ. Terus gue itu sebenarnya suka mulai sama DJ itu dari 3 SD, tapi belum megang alatnya. Suka sama denger musiknya gitu Karena ya. 3 SD dulu gue DJ siapa yang gue suka dulu masuk? ini gue percaya nggak, gue dulu di Bandung dulu ada namanya lipstick disco skate. Jadi itu pokoknya khusus roller skate. Gue juara 1 dulu di Bandung. Roller skate, sepatu roda gitu berarti. Sepatu roda 4 Iya. gitu. Gue bisa tuh muter yang salto suset gitu. Tapi 3 SD waktu itu masih rentur. Dulu itu juga ada kan di kota. Ada juga di Blok M. Ya, Blok M. Ada Happy Day juga. Nah, tapi itu ada DJ-nya tuh. Masih nge-DJ-nya lagunya Michael Jackson, Madonna, Disco. Disco banget. Disco. Nah, terus gue pernah ngeliat gitu kayak pas ke DJ booth-nya gitu, gue ngeliat kayak kok seru banget ya, terus mereka scratch you gitu kan. Terus kayak kalau pas zaman dulu disco gitu kayak BPM-nya kan nggak, karena rata-rata bukan elektronik, masih yang band, jadi kayak ininya sambil mixing tuh ininya nyari terus gitu sambil lagi tarik turun. Kayak mereka udah ada kayak ada rumusnya lah gitu. Jadi udah ngafalin gitu, misalnya I Will Survive ke Copacabana nih, begitu pas masuk nih cue terus play gitu, itu kayak langsung dari 2 turun 1, tarik lagi 1, turun lagi 2 gitu. Jadi biar rata gitu, karena kan beltnya kan dia manual banget gitu. Ya dulu kan dulu ngeteknya nggak ada metronom tuh ya. Iya, nggak ada Analog metronom banget. dan harus benar-benar pakai ini gitu. banget ya. Startnya sih dari situ sih sebenarnya. Terus ya udah sampai Jakarta. Terus sebenarnya gue berkecimpung di dunia metal yang lama justru. Oke. Dari kelas metal. Ngeband juga berarti Mas? apa? Ngeband juga. Gua Main gitarnya jago, Cok. Kayak Roy dong. Apa? Roy juga metal. Iya, Roy metal banget ya, Roy. Dari kelas 5 SD sampai SMA kelas 1 lah, pokoknya gue demen banget death metal lah gitu. Bener-bener yang di skena itu banget gitu. Nah, itu gue termasuk orang yang selalu, mungkin seumur segitu semua orang gitu kali ya. Nggak tau, dulu sih gue kayak udah death metal terus ngecekin semua genre gitu. Iya lagi. Kayak Britpop aja buat gue kayak Bencong. bences gitu. Sementara seperti gue yang sekarang maksudnya dia di Decadence, terus dia juga salah satu pelopor dari Agriculture, sukanya kayak Blur, Pulp gitu. Oke. Apaan gitar gue cengkicing gitu, gue kayak jadi harusnya juk gitu dong. Sementara dia anjir nggak jelas musik lo gitu. Berarti dari band terus baru main film gitu atau main TV series? Iya, jadi sebenarnya nge-DJ dulu. 94 gue nge-DJ. Itu gue mulai muter-muter, terus gue dikasih sama Riri di waktu itu ada klub dangdut. Jadi klub dangdut namanya Deja Vu, di sampingnya parkir Wahid Hasim. Itu klubnya tadi udah tutup. Terus kata Riri, "Wing, mau nggak bikin di situ lo sama Hiskia? Coba aja dulu deh hari Sabtu." Pas gue masuk sana, gue pikir buka, ini klub tutup. Jadi gue bilang, "Deh, ini tutup ya klubnya." Ya nggak apa-apa kan, katanya mulai aja, coba tes dulu. Oh, jadi Jadi kita emang ngobrolnya sama satpam yang jaga situ. Jadi kayak kita bayar mereka untuk iya. Nah, kalau kayak gitu nanti mereka bisa nyedain untuk kayak satu bartender aja. Satu bartender doang untuk nemenin kita. Pas gue masuk ke dalam gitu, klubnya bener-bener lengkap ya. Jadi kayak sound systemnya ada, cuman kayak ininya udah apa? Garing laba-laba gitu. Kabelnya putus gitu. Oke. Jadi kita harus pulang dulu bawa solder gitu, tau gak lu? Oh, nyolderin lagi. Pakai timah tau gak lu? Pakai timah gitu. apa juga nggak tahu nih. Pakai turntable gitu, terus akhirnya nyala nggak nyala, coba lihat gitu udah. Ngelas juga berarti. Nggak ngelas sih, cuman Terlalu sibuk. Dia bukan kuli, dia nolder aja. ya terus intinya sampai akhirnya kita bikin flyersnya juga dari komputer, cetak, print, fotokopi. Terus zaman dulu kalau gaul kan ada di Pati Unus, depan SMA 6 Gultik tuh, bagi-bagi aja. Bagi-bagiin dulu ya. Iya, flyering, taruh di Aquarius ya kan, segala macam. Iya, yang datang waktu itu gue ingat banget, pokoknya saking ingatnya, pokoknya gue pas main pertama Messi, Gigi, oh nih gig pertama kita nih, gue bilang, iya nih ya. Udah, perasaan sih udah nyebar banyak ya. Yang datang tuh ada satu orang India gitu, masuk set gitu, ngeliat kiri kanan, dia datang, kayaknya dia cuma beli soft drink atau apa, gue nggak tahu. Udah gitu dasar pulang, terus gue bilang, Ki ini udah jam 3, gue bilang, udah aja kali ya. Karena si bartendernya udah kayak dari jauh ngeliatin kita gitu. Akhirnya kita udah matiin, turntable kita copot karena punya bawa sendiri tuh alat-alat mereka udah nggak ada tuh, cuma DJ booth aja gitu. Mas, kita pulang ya gitu. Ya maksudnya Ki,
nggak Mas Wingky sih waktu itu. Ya Wing, oke, thank you gitu. Terus dia bilang, kenapa sih gitu? Mau nanya profit sharing tadi, gue bilang gitu. Kayak tadi ada yang beli sih gue lihat gitu. Oh lu mau ambil, dia bilang. Yang beli sih gue lihat gitu. Oh lu mau ambil, dia bilang. Oh bener deh nggak? Ya udah oke. Kita dapat 3.000 perak. Jadi gue sama Iski berdua. Kini bagi dia 1.500. Sementara parkir waktu itu 5.000. Nombok dah. Anjir. Tapi terus kita rutin sampai akhirnya pertama kali yang bantuin kita Java Base. Jerome tuh. Jadi komunitas drum and bass masuk. Jadi nah terus awalnya karena drum and bass jadi kita berdua main breakbeat tapi bukan breakbeat kota ya. Breakbeat yang gue punya tuh beda lah soundnya gitu. Jadi biar nyambung ke drum and bassnya gitu. Itu rame tuh lumayan lah. 18 orang. 23 orang. Oke lah. Ya karena kan pada saat itu nggak ada sosial media, nggak ada apa. Nggak ada, iya bagi-bagi. Dari flyer doang. Gila loh itu. WG SOD yang nonton 8. Hah? 8 SOD pertama. SOD pertama? Iya, WG yang nonton 8 orang. Terima kasih saya hitung. Tapi gue rasa lo harus ngerasain kayak gitu sih. Iya harus. Iya dong. Nggak bisa kayak yang Tiba-tiba langsung ramai gitu. ya kalau lo tiba-tiba langsung ramai aja. Kayak misalnya contoh Wisnu kan gue tahu dia dari awal pertama kali dia kan residennya Domain. Even bukan residen dia Mas. Marketing. Oh awalnya marketing. Marketing Domain. Dia tuh di Domain itu nge-DJ as a IO. Dia punya IO namanya PNP. Dia Haris Kibo tuh gue masih inget banget sama Ake. Iya. Dia bikin IO, fotografernya gue makanya gue tahu tuh PNP. Itu tuh dia bikin event dan dia nge-DJ di tempat dia kerja sendiri as marketing. Baru tuh dari situ dia kemana-mana. Baru nge-DJ serius. Makanya gue rasa semua yang emang punya background prosesnya kayak gini nih pasti akan bertahannya sih. Minimal tuh gue sukanya ada cerita yang bisa diceritain ke orang lain nanti. Benar ya. Dibanding lu sekarang kan banyak tuh DJ yang bang gimana bang kalau kita ngegig biar rame. Ntar dulu main yang bener dulu, berkarya dulu. Jangan apa-apa pengennya langsung meleduk. Dan harus jatuh dulu sih. Harus. Dan harus punya karya jelek juga menurut gue. Iya, betul. Harus juga ya. Iya, harus ribut dulu sama Mas Wingky sekali lah. Masuk penjara harus. Iya, amin. Enggak, tapi beda banget Mas. Gue seneng sama yang Brevi masih melakukan apa yang orang-orang dulu lakukan walaupun gue nggak bisa bilang itu benar atau salah ya. Dia ngasih gue lagu. Dan ini lagu gue cuma kasih lu nih. Yang lain nggak pernah gue kasih nih. Seneng gue. Itu flashback ke gue yang dulu anjir. Waktu dulu gue minta satu lagu itu ini mani itu susah banget anjing. Ini mini aja Justin Bieber tuh susah banget mesti cuci piring mesti najis lah pokoknya gitu. Semuanya gue lakuin buat satu lagu gitu. Ya karena emang zaman dulu kan lagu tuh kayak nyawa gitu ya. Iya. Dan biasanya lagu nggak mau dibagiin kan. Iya. Karena nggak segampang itu dapetinnya ya. Segampang itu dan itu kayak ciri khas lu gitu. Ciri khas. Bahkan kalau misalnya gue pernah bahas juga sih di podcast gue nih. Kayak misalnya zaman dulu ya kan. Jadi kayak walaupun ini bukan lagu gue, tapi identity. Jadi gue yang muter. Terus tiba-tiba terkena dipopulerkan nama gua, walaupun ini lagu orang luar gitu, tapi tiba-tiba Vicong mainin nih, oh Vicong habis. Oh dicengin. Habis. Ngapain sih Vicong bawain lagu sih nggak punya identity ya gitu? Itu menarik. Sama pun gitu, Vicong punya lagu pecahnya Vicong, tapi gue suka banget. Terus gue beli platnya nih. Kalau gue mau nyetel tuh gue harus bener-bener lihat nih di depan gue ada masanya Vicong apa enggak, atau enggak? Harus bener-bener crowd yang beda banget gitu. Padahal tuh lagu bukan ciptaan. Kan kita beda budayanya kayak punya lagu bootleg langsung dibagiin sebanyak-banyaknya kan. Kalau dulu kayak bener-bener dikit buat gua aja biar orang nungguin kita mainin lagu itu gitu. Gue juga ada cerita nih Mas. Gue nggak tahu lo inget apa enggak, mudah-mudahan inget. Dulu fenomena setelah Covid yang pasti cycle music balik ke progresif lagi. Ke ke BOH lah, ke stadium-stadiuman lah, bahkan banyak acara stadium night, stadium all star, stadium bla bla bla. Gue pernah kalau nggak salah sekali pertama kali kita follow-followan tuh gue mention lo, gue mainin lagu Sanders. Sanders sama Swinky. Nah itu banyak banget di DJ Jakarta khususnya yang minta lagu itu. Itu aja gue nggak pernah mau kasih ke orang lain tuh lagu Sanders. Karena Sanders itu gue dapat dari Kim. Kim. Nah, Kim kan banyak tuh koleksi dia lagu-lagu lama. Nah dia tuh ada mandat, Cong gue kasih lu satu folder, tapi jangan disebar ya. Ini lagu arsip negara nih.
Siap Kim. Nah akhirnya that's why kalau ada orang yang minta gue pegang mandat itu nggak boleh lagu ini punya ya gue dikasih sama Kim, ini punya Winky dan gue nggak tahu belum tentu Winky juga mau sebarin ini, gue bilang oke cong dan akhirnya fenomena itu gue terapkan diri gue sampai sekarang. Kalau gue dikasih lagu sama orang apalagi mandat berarti itu bukan hak gue cuma sebatas gue boleh mainin ini ke setlist gue tapi gue nggak boleh mempublikasikan ini di luar hak gue. Misalnya ada orang titip itu sebenarnya etika paling etika. Dulu di kota ya, misalnya nih, gue punya lagu nih, terus dikasih nih, rap nih ya, jadi dikasih siapa-siapa ya, terus tas kan ditaruh gitu kan, apa segala, terus tiba-tiba ada DJ lain, DJ Resident atau yang lain atau siapa gitu mainin, buset, abis dipukulin dulu, sampai segitunya dulu, karena lu nyolong lagu, gitu. Lu nggak minta apa segala, ya yang pertama abis gue duluan pasti, karena gue yang dikasih, gitu, tapi setelah itu si DJ-nya gitu, lu dapat dari mana gitu. Dia dari tasnya Arab gitu, dipukulin segitunya dulu. Sampai dipukulin sih gokil ya. Dulu segitu ya, gila. Lebih gede kayak kota ya. Kalau di Jakarta cuma digosipin doang sih. Enggak, parah banget. Gosip. Gocip. Keras. By the way gue mau confess gue ada 3 lagu lu mas. Flower Transformer, Oso, Sanders. Oh iya. Ada berikutnya juga tuh ya maksudnya. Ada. Di Ada. Nggak tahu kan kalian? Gua ini Ilah, kesel deh lu siapa? Pertama gue nonton lu di Sentro. Oh, Sentro Sama gokil. Osa. Iya. Itu gue pertama kali nonton Mas Winky. Sentro. Masuknya terowongan gitu ya. Iya. Itu gue dulu masih Kiki. Adit Junko. Sentro tuh salah satu klub yang kalau misalnya digerebek sama polisi susah keluar ya. susah kok. Ya karena cuma cuma satu enter keluarnya di satu ruangan. Jadi kalau memang Udah mau keluar apa, udah halo. Ada kena Masuk lagi. Tapi zaman dulu clubbing tuh temunya artis. Artis mana tuh? Artis. Ini kayak gini. Artis. Kayak gini kan? Kayak gini. Karena dulu kan nggak ada kamera, jadi dulu sebelah gua aja artis, depan gua artis, jadi yang depan lain. Ya kayak ini, kayak Such an Honor. Oh, Jangan nunduk juga mas. Aduh, mas ini gimana sih? Yes, udah. Tapi lambang keartisannya terlihat sekali dari cium-ciuman. Enggak. Iya kan. Ini kenapa jadi ikut-ikutan gini sih mas? Maksudnya enggak, saya kan gini mas, kenapa jadi ikut-ikutan gitu? Gila. Total udah berapa tahun mas? Karena biasanya kalau yang sampai ungu tuh kan biasanya kalau dicium kan pasti lipstiknya merah. Merah ya. Saking nyiumnya keras banget, itu merahnya nempel sampai jadi ungu nggak bisa Itu kan oh di sini. nggak bisa dicuci. Oh di sini. Oh, yang kemarin. Jadi itu maksudnya itu di situ. Oh iya. Iya kemarin ada. Oh iya kemarin ada. Ini di bagian kiri kanan. Enggak mas, udah. Kiri dan. Gue lihat. Total udah berapa tahun mas berarti? 30 ya. Makan Indomie maksudnya. Oh Indomie. Oh lebih kalau itu lebih kecil. Maaf. Total nge-DJ berarti udah 31. Iya masih 31. Itu Oh iya kemarin Enif. Kan 94 pertama kali main tuh yang di klub lalu gitu yang Oh waktu itu. iya. Kemarin sempat main Enif 30 tahun. Anniversary 3 dekade. 3 dekade. 94. 93 dia ngapain ayo? Sepertiga gue ngapain ayo? Tadi dia udah cerita. Tahu gua dia kan dia kelas ini kan. 94 nge-DJ, sebelumnya ngapain tuh? Sebelumnya tuh. Lu juga. Iya kan? Pas bulan Desember. Pas bulan Desembernya gua tahu deh. 93 Desember tanggal 5. Tanggal 5-nya ya. Benar ya Mas? Benar. Karena tanggal 5 itu pas weekend. Weekend. Itu pasti Mas Winky lagi nongkrong. Benar. Di mana? Hah? Ngikut nih orang mama. Jadi buat teman-teman yang pengen ngundang Mas Winky, dia hanya dibayar pakai Indomie ya. Yes. Masa Indomie doang Mas? Ada ininya waktu. Indomie. Waktu. Indomie emang Terbaik ya. susah untuk nggak terima gitu ya, nggak nolak. Susah untuk nolak. Susah untuk nolak. Dit. Terus Mas Winky sekarang kalau main masih ngeliat gini, masih apa ya? Masih ngebaca crowd gak sih? Kayak Oh gue selalu ngebaca crowd gue. iya kan, selalu ngebaca kan? Gue nggak pernah bikin setlist sama sekali malah. Ini nih, gila. Lu enggak pernah bikin set? Nggak Gue pernah. nggak bisa. Karena Gue karena kadang gue ngeliat gitu ke depan gitu misalnya tiba-tiba nggak kena gitu. kayak gini misalnya nggak kena 3 lagu nih gue pasti langsung gue switch dulu atau enggak gue ngeliat biasanya dari crowd ini ada berapa table yang paling joget atau enggak gini dari 3 lagu ini atau enggak yang 3 sih kecepatan sih 3 kecepatan sih. 5 misalnya 5 lagu
pasti gue genrenya ini rada beda-beda nih semua. Jadi dari 5 lagu ini kira-kira yang paling pecah yang mana? Lu perhatiin dulu tuh ya. Ini gue banyakin dulu di awal. 3,5 jam awal tuh langsung. Oh berarti genrenya ini kayaknya lebih masuk. Set ke situ tuh. Geser, nanti balik lagi mungkin ke lagu-lagu yang biasa gue mainin itu. Jadi gue sebenarnya foldernya udah ada beberapa lah gitu. Sama gue biasanya kalau misalnya paling nggak works nih, gue selalu mencari orang yang gue nggak ngeliat ke belakang tapi ngeliat di paling depan nih. Siapa yang paling heboh nih yang gitu terus, gue mainin lagu cuma untuk dia. Karena semakin dia nggak berhenti joget, energinya akan nular ke belakang. Ntar ngikut kalau gitu kan. Karena kan dia kan gitu, nanti pasti orang ikut. Gitu. Cuman yang repot kalau misalnya lu ngeliat yang kayak gitu ada di belakang. Susah tuh. Itu kayak anjing. Ramai joget yang belakang gitu ya. Tapi kalau udah dari awal pecah ke belakangnya ya itu lu bisa bawa kemana-mana aja. Karena setlist itu kadang-kadang kalau lu udah bikin gitu 1 jam gitu. Kecuali beda gini kalau di festival sebaiknya lu bikin setlist karena kan emang sama visual kan emang butuh soalnya harus butuh apa namanya? Buat apa bang sinkron. Nah, kalau misalnya enggak tuh kalau gue nggak pernah bikin karena kadang-kadang gue pengen ngeliat kalau misalnya udah 2 lagu mereka rada energinya diem nih kan harus dibikin gitu lagi kan. Itu pasti kira-kira coba tes lagi apa lagi gitu. Ya intinya sih gitu sih. Jadi ya sempat kemarin kan ada pembahasan juga tuh bahwa maksudnya kalau kayak di luar gitu ada namanya siapa? Deadmau5, DJ Deadmau5. Jadi dia ada yang nanya what do you think DJ with setlist gitu. Oke. Nah, dipikir orang tuh Deadmau5 akan nyinyir. Justru dia kebalik jawabnya. Buat gue nggak pernah ngelihat DJ yang sekarang nggak pakai setlist. Karena all my friends yang biasanya itu semuanya main di festival udah pasti setlist. Bahkan nggak main sama sekali. Karena emang udah sama visualnya udah tapi festival. Cuman a little bit risky kalau lu main di klub dibilang. Oh iya. Karena lu emang benar-benar harus bisa baca crowd-nya. Makanya sometimes kalau gue lihat ada beberapa guest DJ yang bukan yang kayak lu yang udah lama ya, maksudnya yang baru-baru nih pop up-nya tuh bukan karena DJ, karena mungkin dia somehow kayak artis atau selebriti yang sama terus nge-DJ gitu. Iya. Itu pas dia main di klub itu karena dia seharusnya bisa ganti karena nggak kena, dia tetap aja terusin kayak gitu tuh. Nah itu buat gue fatal sih. Fatal banget. Iya, fatal banget. Fatal sefatal-fatalnya gitu. Karena tiba-tiba kayak nggak kena lu terusin gitu. Coba udah gitu at the end of set terus dia ngomel. Nggak kena ini. Gimana sih parah nih? Crowdnya nggak nangkep nih atau apa? Iya. Sebenarnya menurut gue nggak ada crowd yang salah ya. Intinya kan mereka pengen senang-senang. Yang salah sebenarnya lu main di tempat itu. Yang salah juga promotornya yang ngundang lu. Ngapain lu ngundang gue, udah jelas mainnya gue kayak gini dari awal. Lu masih aja ngundang. Paling kalau kayak gitu gimana mas? Gue pernah waktu itu main di satu tempat di Surabaya, zaman dulu banget nih sebelum ada Holy Wings ya. Jadi gue main di satu klub, gue lupa lagi atau M1 atau apa ya. Pokoknya dia begitu gue masuk, gue langsung dikasih sama residennya. Mungkin maksudnya baik, cuma menurut gue kayak apaan sih gitu. Dia ngasih satu list panjang gitu di kertas gitu. Ini mas ya musiknya gitu. Oh lagu-lagu yang mau dipakai. Yang dia udah mainin atau? Enggak, mainnya kayak ini aja gitu. Ini lagunya. Dia ngasih. Okay. Dia ngasih. Nah, ini belum kita mainin, jadi lu mainin aja nih, pecahinnya pakai lagu ini. Mungkin kalau misalnya gue ngerasa bahwa maksudnya dia mungkin kayak lu mungkin biar pecah, gue bantu gitu. Kalau kalimatnya gitu, gue masih oke, nggak apa-apa lah. Cuman kayak dia ngasih kayak gitu, mainin aja ini gitu. Dalam hati gue kayak, lu bayar gue. Terus lu ngasih gue harus mainin lagu yang biasa diputar di sini. Rugi dong lu, bayar gue ngapain? Ya. Menurut gue kayak gitu. Dan begitu gue masuk DJ booth, semua orang depan gue semua handphone. Request semua lagu yang kebetulan memang ada di sini. Dan bukannya gue nggak ada lagunya, ada lagunya. Cuman kayak sebel kok diatur-atur gini. Kayak gue kan bukan residen ya, gue kan guest kan. Dan gue juga punya kewajiban untuk harusnya beda sama residen. Biar jadi warna baru. Walaupun lagunya sama, remixnya beda kan nggak masalah gitu. Jadi kadang-kadang kayak, terus gue kayak ngeliat nanti sponsor ngeliat gue kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya sponsornya biasa nongkrong di situ, terus dia ngeliat, sama banget, ngapain mbak, mendingan residen yang main, buang-buang duit nih gitu. Kalau gue jadi sponsor pasti mikir gitu. Terus gue nanya, ini udah tahu belum kalau sponsornya kayak gini-gini? Iya mas, katanya yang penting pecahin aja pakai lagu itu. Gue kayak,
Ya udah gue main nih, tapi pas main 3 lagu gue kayak nggak, ini nggak gue sih, gue mau nyampe ke lagu ini tapi ada kayak nanti dulu deh gitu. Akhirnya gue mainin 3 lagu, udah gue aja main gue dulu set. Terus kalau nggak salah ownernya atau siapanya gitu dateng kayak bro, gitu. Nunjuk gitu, Anjing. kayak ngasih tahu ini bro, itu lagi zamannya big room banget deh. Lagi yang ownernya kayak gitu ya nunjukin. Bro ini bro gitu. Gue kayak gimana kalau lu aja yang main, gue bilang kayak gitu. Terus sempat kayak lu yang main lah gini terus gue bilang kayaknya nggak gitu deh bro cara lu treat guest DJ, gue bilang kayak gitu. Terus nggak tahu gimana, pokoknya gue ingat banget MC-nya masih Putri tuh, ada anak Surabaya, terus istrinya Reddy. Putri ngeliat gue bete, terus gue bilang serius deh bro, kayaknya it's not the way how you do it, how you treat guest DJ gitu. Ownernya gue juga paham, dia udah mabuk banget, udah gitu. Jadi gue ngambil pusing lah waktu dia ngomong kayak gitu. Cuman akhirnya gue bilang manajer gue, kayak it's time for me to cut ya, gue bilang nggak usah dibayar aja nggak apa-apa deh, yang penting cabut aja kali ya. Tapi lo kasih tahu pengertian ke sponsornya ataupun IO-nya bahwa sebenarnya kan sebenarnya yang punya etikanya adalah lu ngundang orang, lu udah tahu main apa. Walaupun gue punya lagunya, cuman ketika lu disuruh kayak gini, kayak kesannya ngapain gitu. Kayak residen Nah, solusinya apa tuh? Cabut gue akhirnya. Gue cabut. Oh shit. Setengah jam main, akhirnya gue manggil residen. Sorry gue nggak cocok nih kayaknya, gue bilang. Gue cabut ya, gue bilang kayak gitu. So, tapi gue akan bertanggung jawab, gue udah ngomong juga, jadi gue nggak usah dibayar. It's okay gitu. Bahkan kalau lu mau ngambil tiket balik gue juga nggak apa-apa, gue bayar sendiri. Tanya mas, sorry, kalau misalnya nih, itu kan konteksnya karena mereka ngasih list lagu yang harus dimainkan. Kalau misalnya listnya nggak ada nih, nggak dikasih list nih, tapi ternyata genre apa yang Mas Winky bawa ini tetap tidak cocok dengan apa yang gue pasti akan lari ke genre yang si list itu. Karena kan gue nyoba-nyoba. Oke, akhirnya pada akhirnya akan ngikutin crowd-nya juga sebenarnya. Pastinya gue akan ngikutin crowd-nya. Intinya sih itu. Cuman karena dikasih list jadi kayak kesannya ya ini main ini ya. gitu ya. Ini jangan kesini, jangan sini gitu. Dalam hati gue kayak ujuk-ujuk kasarnya gitu ya. Maksudnya Dewa lagi manggung, Mas jangan bawain banyakin padinya ya gitu. Iya. Ya kan kasarnya gitu, walaupun kita DJ kan disc jockey ya. Tapi kalau gue ngerasa kayak hal seperti itu tuh harusnya udah orang harus ngerti lah. Cuman sampai sekarang orang nggak ngerti juga. Nggak ngerti cok. Nggak ngerti masih aja ngerti kok sampai sekarang juga. Ya even gue di request lagu sendiri diatur pun sebel juga sih. Kayak misalnya gue tahu list gue tuh gue akan mainin lagu gue tuh di mana. Ntar dulu gitu kan. Yami dong, mainin dong. Gue akan sebel juga gitu. Walaupun itu lagu gue sendiri. Tapi trust me, oke? Just trust the DJ. Sabar ya. Menurut gue rangkum ya, sedikit kayak WG kan iya main pakai setlist. Menurut gue kalau pakai setlist, kalau di festival bener, kalau di klub tapi balik lagi itu idealismenya si Roy yang bikin setlist, gitu kan. Most of the times kena, tapi ada juga yang nggak kena. Ada. Dan salah satu waktu itu WG pernah main di BHB. Ini real. Main di BHB Bunker Bandung, main awal rame full pack apa segala techno kan, dung apa segala bubar crowd bubar. Tapi karena gua waktu itu ya udah gua diem aja karena gua nggak mau nyenggol idealisme si Roy kan. Sampai akhirnya Roy ngeliat sendiri, terus dia kayak rap kita turunin kali ya ayo gua bilang gitu. Baru ganti lagi, baru crowdnya rame lagi, maju lagi. Jadi kalau kayak gitu bener sih, kalau sponsor sama tempat kalau udah ngundang si A nih ya harus tahu dia mainnya apa gitu. Harus tahu dia mainnya apa, jangan dipaksa untuk ngikutin yang DJ yang lain gitu loh, maksud gua, apalagi DJ residen ya gitu. Tadi sih cuma numpang nama biar rame itu. Nah itu numpang nama biar rame sih itu tuh. Tapi request lagunya yang lu nggak paham dari kita gitu, gimana, susah. Kecuali ya mungkin kalau private party Ya. Jadi mereka udah request dari awal nih nanti iya, misalnya punya ini dong buat lagunya apa ini ya nggak apa-apa kita cari pasti kan. Karena itu kan private soalnya. Dan atau biasanya enggak wedding ya kan. Biasanya private party waktunya lebih banyak tuh. lebih banyak tuh. Biasanya. kali 2 kali 3 lah ya. Kita kan bilang, iyalah ini acara lo. Iya benar. hadiah. Nah kalau kayak gitu sih beda ya. Iya, dan Kita itu udah kan menyesuaikan pasti. tertutup. Kita kan nggak main buat publik dan nggak ada brandingan lah ya.
Iya. Nah, gue mau bahas agak melintir dikit nih. Dan gue kebetulan nonton banget nih Mas Wingky. Podcast atau talk show, you name it. Oh, Yours in Sucks ya. Yours in Sucks ya. Gue ngikutin dari zamannya si postingan biru itu sampai sekarang. Sampai kemarin beliau diundang juga. Gila ya. Gila. Gue cuma Selalu diundang loh. Gue cuma ngabarin Mas. Aloy Kalau diundang. gue ke tempatnya Mas Wingky, gue bilang ngapain sih harus sujud-sujud Itu DM banyak gitu. Iya kan? Aloy atau gue bakar gitu. Waduh. Gila. Gue bilang gokil. Oke. Brutal ya. Nah, gue mau nanya. Sebenarnya si Yours in Sucks ini kebentuk atau udah lu konsepin sebelum postingan biru atau setelah? Jadi jauh sebelum itu. Oh, sih. jauh sebelum Jadi, malah. Awalnya gara-gara si Six nih sering Si Ricky. Jadi Ricky ini suka DM kayak dude liatin deh. Jadi ada beberapa postingan orang ataupun scene apa yang menurut dia seru atau nggak kocak apa. Pokoknya tuker-tukerannya sering kayak gitu. Nah, sama tiba-tiba pertama kalinya ada satu orang posting di TikTok. Pokoknya jual setlist waktu itu. Okay. Jual setlist. Oke. Bluntly banget. Ya, gue nonton. Nah, pokoknya ada orang di TikTok gitu. Ini ada beneran Mas? Ada bener. Jual setlist. Ada jual setlist. Nah, terus dia kalau nggak salah orang itu di TikTok ngomong kayak, gue lupa ya, cuma detailnya cuman pokoknya kata Ricky, what the fuck dude gitu. Jadi kayak dia pokoknya udah intinya jual lu bisa pakai setlist gue udah ditandain lah gitu. Oke. What do you think man gitu kata sih. Udah ditandain lagi ya. Bukan setlist doang ya. Kita bahas dong ini, gue pengen deh gini gitu. Bahas apa lah waktu itu di podcast siapa yuk gitu atau apa gitu. It's kind of fun gitu. Pasti kan lu bijaknya, gue yang ngehenya kata sisi gitu. Lucu-lucuan aja. Selalu ya. Mas terus gue bilang why don't we make some podcast aja yang ngebahas tentang scene aja yang kekhawatiran kita gitu. Nah itulah scene waktu itu pertama sampai akhirnya ada Madukina yang dia punya salon R&B sama dia juga bergabung di India supaya ada sisi lain dari band gitu. Ya terus gue kaget juga ternyata pas episode pertama itu lumayan kontroversial sih soal setlist itu. Dan terlalu ada temen gue juga yang ternyata melakukan hal tersebut. Tahu. Padahal kita bukan ke situ. Melakukan tuh maksudnya apa? Sorry, Temen jual apa beli? Ngejual juga. Ngejual juga, oke. Maksudnya grupnya teman gue lah gitu. Oke. Tapi kita sebenarnya gue pribadi sama sekali nggak tahu kalau grup itu Menjual gitu. Dan which is sebenarnya kalau waktu itu gue cuman sama Six punya pendapat bahwa kalau lu beli setlist terus intinya lu nggak akan jadi seseorang lah, nggak berkembang. Intinya sebenarnya mau ngasih tahu itu. Lu boleh beli setlist atau apa intinya kayak gitu, cuman tapi kalau Six ada lebih dari segi hukum ya. Dia lebih kayak lu beli jual setlist, tiba-tiba lu ngambil download dari free download dari SoundCloud, terus lu jual kan nggak etis. Yang punya lagunya ngasihnya gratis, lu jual. Make sense. Tapi gue nggak tahu juga apakah itu ada di setlist yang dijual apa enggak. Tapi kalau misalnya ngelakuin kayak gitu kan nggak bagus kata si Six waktu itu kayak gitu. I don't think kayak misalnya gue tiba-tiba lagunya Barong Family kata Six tiba-tiba dijual di dalam ini, menurut gue nggak etis gitu. Ya itu sempat jadi kontroversi karena kayaknya salah kalau gue ngeliat waktu itu kita targetin sebenarnya ke person ini, tapi yang nangkep malah si ini gitu. Sosmed ya, nembak burung kena bango. Tapi ya nggak apa-apa sih, menurut gue sebenarnya kan freedom of speech aja ya, ngomongnya sih seru aja sih. Nah sampai mungkin lo mau klarifikasi ke orangnya, nggak usah. Ini sih udah tadi ngomong. Okay. Tapi sebenarnya sih gue rasa walaupun ini terjadi juga maksud gue ya nggak apa-apa. Gue sempat di episode 3 gue juga pas J-Jack sempat datang tuh, dia juga sempat bilang bahwa dia sempat ya pokoknya ada di tim itu. Terus gue bilang kayak bahwa intinya bahwa mau jual setlist kayak lo mau beli kayak itu hak lo, sama lo mau bisnis di situ juga nggak masalah. Cuman intinya lo harus tahu bahwa itu cuman awal aja mungkin untuk lo belajar. Gue baru mau ngomong. Tapi habis itu ya lo jangan Lo digging sendiri lah. Digging sendiri lah. Kalau buat belajar masih bisa dimaklumi gitu. Tapi kalau buat profesional as a DJ lu kerja pakai setlist orang mulu, walaupun tidak salah, kayaknya kurang deh gitu. Belajar aja Bang. Iya, buat belajar ya karena lu nggak tahu source-nya di mana, lu belum ngerti MP3 di mana. Mungkin benar ya kayak gitu-gitu mungkin ya. Ya tuh sampai sekarang ya akhirnya kita mencoba di Yours in Sucks ini kita pokoknya kayak tayang 2 minggu sekali gitu, ya nggak ngoyo karena jadwal juga ribet ya ngumpulinnya. Terus ya udah ngobrol-ngobrol santai tentang scene yang sometimes kita mikir nih kayak perlu dibahas nih gitu. Ya pokoknya kalau kemarin ya kebetulan pas abis itu tiba-tiba
masuk ada bahan tuh. si itu si media itu langsung jadi bahan bener tuh ya. Terus ya udah, cuman ya kesini ngebahasnya normal aja sih gitu. Tapi menarik sih, gue selalu interest buat nonton kayak kemarin juga yang 2 atau 3 episode gue nonton. Nah, kalau sama Alo ntar bahas apa tuh Mas? MC Tentang tuh ganggu fenomena apa MC. enggak? Oh, skenanya MC tuh ya. Sabar ya. Mau nontonnya episode Karena jujur kalau zaman dulu MC terlalu kebanyakan bacot tuh di angkatan gue tuh kayak ganggu banget gitu. Karena ya paham ya, substance yang diterima zaman dulu beda. Kalau sekarang kan alkohol semua. Dulu beda tuh. Maksudnya jadi kayak ketika ada Kasih nih sekarang Mas. nggak boleh. Jangan loh. Kalau tiba lagi ngawang trensi gitu tiba what's up gitu kan. Itu gila sih. Lu bisa lagi gitu lu pas kaget. apaan sih kan? Iya kaget gitu. Cuman kalau sekarang kan kayak padat ya, MC kan harus padat gitu. Ya jadi ngebahas tentang sebenarnya MC diperlukan apa enggak. Iya. Terus MC juga kan dibedain, ada MC drum and bass, hardstyle sama yang kalau kayak diperluinnya di mana aja sih. Kayak gitu. Tuh, ntar ditonton guys. Nonton Alo ya, tepuk tangan dulu buat Alo nih. Karena bahasnya bukan soal kalau jadi master of ceremony ya. Main karakter. Main karakter. MC. Wah, kalau itu gokil ya. MC main karakter. MC-nya main karakter. Gila bakal bahas Taralo sih. Bukan mic control ya. Tapi yang video klip itu tuh apa, Lavia yang gini-gini sama Jejek, gemes loh itu. Iya. Orang bintangnya. Gokil. Kapan Mas keluar Mas? Ini. Harusnya sih minggu depan. Minggu depan guys. Tonton Alo ya di Your Sin Sucks. Your Sin Sucks. Your Sin Sucks. Your Sin Sucks. Lu tuh bisa nggak sih kalau nggak usah gitu-gituin depan. Tapi maaf ya Mas, kalau misalnya kemarin datang dia riders agak banyak. Nggak ada minta riders apapun, lu gila. Tuh kan dia Enggak, cuman apa? Gue sorry kemarin ya, apa dua bucket apa namanya? Nggak ada. Ayam Nggak ada yang ayam kalasan, tapi mayonya minta mayo emados. Gila. Jadi gue bilang, ntar dulu. Gila. Terus nggak mau yang kecil, nggak mau yang gede, jadi harus di tengah-tengah. Gila. Size-nya ya Alo ya. Size-nya. Terus gue bilang, loh tapi kayaknya yang di tengah-tengah nggak ada. Dia bilang, ya udah sekarang gitu. Gila. Ini nggak mungkin bohong. Akhirnya gue bikin Nggak mungkin bohong. Legend nih, nggak mungkin bohong nih, legend nih. Nggak mungkin. Emang katanya sejam 200 juta. kalau belum kan, 220. Wah, selesai lu. Udah nggak mungkin bohong, legend nih, legend nih. Tiga dekade. Nggak mungkin bohong, legend. Ini beliau ngerti cara main nih. Beliau ini entertain ya. Tapi keluar tuh air mineral 20 botol tapi yang beling. Oh, kita kemarin cuma bisa 18 tapi equal semua. Oh, gila. Sama apa namanya? Pak Panana apa Pak yang Itali punya tuh? Tahu ya, ada. Panana ya apa? Iya, sih? Panama. Panana Dia ya. masih suka request ini nggak, Mas Wingky? Buah-buahan Firaun. Buah-buahan gimana ya? Yang ada bulat-bulat gitu. Ada yang suapin. Oh iya. Di samping dia ada kipas pakai rumah isuri. Lu itu lagi ngincer lu ini. Kenapa gue tambah-tambahin ya? Azul keluar tapi Mas. Nggak ada nih, Azul Ajul, keluar. Ajul. Lu mulut lu, Mas maaf sekali Nggak lagi. apa-apa. Ini orang nih ngentot nih Bang. Azul kemarin keluar berapa ya lo ya? Keluar berapanya sih, Mas? Yang pas podcast itu? Satu, nggak ada keluar. Nggak ada keluar. Saya bilang, saya tadi cuma nambahin. Kan sebenarnya lu minta satu doang waktu itu kan. Saya minta maaf Mas kalau salah. Kalau ada salah sih saya minta maaf tuh Mas. Semua orang saya minta maaf loh Bang. Ya pas udah dikasih, oke nih satu doang gitu. Kedengeran Agak dari tergila tuh ya. dari ruang tunggu gitu. Ada gede-gede gitu ya. Gila ya. Halo ntar nggak mau Gila masuk ya. lagi nih gimana Gua nggak gitu. masuk ya. Gua tahu lagi cara ngomongnya tuh. Gini. Satu ya. Satu doang ya. Oh. Naik lu dagu lu gitu. Gila lu loh. Satu ya. Oke lah. Ada gua 2 loh. Udah kita bahas lagi. Udah berapa tahun? Riders terribet yang Punya Mas Wingky apa? Riders terribet punya Mas Wingky yang paling apa ya? Yang gua pernah lihat orang apa gua? boleh lihat orang atau Mas Wingky juga? Lihat orang dulu deh. Gua pernah waktu itu. Tapi oke, bahas Riders oke gak Mas? Boleh, nggak Boleh ya? Oke, ntar bahas Riders ya. Kita semua bahas Riders ya. Hal terakhir. Oke. Awalnya gua aja yang jawab. Gak usah yang lain yang jawab. Bisa gua yang jawab. Gua akan jawab di sini. Tapi harus jujur. Semua riders Iya, lu. jujur. Udah pas Kopi.
Masa ngomongin gini? Zaman. Riders terlibat yang pernah lu lihat. Bukan siapa tapi apa? Gua riders terlibat yang nggak ada di venue pastinya ya. Bukan dari lu deh. Kalau nggak lu ngeliat siapa gitu. Bukan ribet sih, aneh. Wisnu. Apa tuh? Kopi kapal api. Kopi apa? Iya. Gampang kali nyari kopi kapal Iya, api. cuman aneh aja kalau DJ request kopi kapal api saset. Soalnya Mas minum. Iya. Dulu nggak minum soalnya Wisnu dulu nggak minum. Iya. Tapi sampai sekarang masih kopi kapal api. Masih ada. Masih. Ada. Oke. Pisang kopi kapal. Pisang ada gak dia? Ada. Oh, pisang. Kadang ada buah fruit. Dipa. Iya, Dipa baru pisang. Pisang, heeh. Parah tadi. Kopi kapal api dia pusing juga. Wisnu kayak dukun ya. Wisnu kayak dukun nggak suka. Oh, nggak tahu dong, Mas Lundo gimana? Tahu itu orang-orang. Winky jenis Wisnu tuh juga. Oh ini ada satu lagi, DJ requestnya pengharum ruangan by Fresh. Pengharum ruangan by Fresh. Aneh gak tuh? Kenapa dia bawa kotek? Nggak ngerti, gue nggak ngerti mas. Gue lagi inget riders gue nih. Nggak gue tampar. Coba. Gue inget riders gue. Gue penasaran Arab apa sih ridersnya nih? Yang ribet selain cewek. Gila. Nyerang gue lo ya. Abis lo abis ini. By Fresh ada sih, aneh gak mas? By Fresh. Pengharum ruangan. Nggak mungkin. Gue kalau itu gue paham. Mungkin riders gue apa sih? kadang-kadang kan tempat ruang nunggu itu kan abis sebelumnya ada talent lain kan. Mungkin orang yang pengen ada riders pengangin ruangan takutnya abis yang sebelumnya manggung buka keringet gitu kan, ganti baju bau keringet mungkin. Antisipasi. Gue jadi nggak. Udah ada. Harusnya itu juga menarik juga. Menarik juga ya. Menarik. Gue pernah tapi ada siapa gue nggak tahu band sebelum gue gitu. Pokoknya itu anduk pink semua. Gokil. Oh enggak ada yang aneh gue. Oh enggak, gue Riders tuh kayak mau jualan. Diem lu. Diem. Gue yang paling ribet ya. Tequila kayak Nggak ada. Nggak usah disebutin itu semuanya. Apa yang paling ribet? Nggak ada, cok. harus umur. Vitamin C, gokil. vitamin C. US, oh vitamin Itu apaan tuh? Imbus. Umur harus di bawah 21 tahun apaan? Suntik. Ini Itu 3 Enggak, imbus, U21. imbus. Oh, imbus vitamin. 5 U17. Cindo. Wah, Cindo maksimal 23 tahun apa? nggak ada. Paling aneh mungkin oksigen. Enggak lah. Oksigen nggak aneh lah. Nggak aneh. Enggak. Udah nggak ada. Itu sebelum cat rambut tuh apa? Nggak ada. Aloy. Oh, aloy. Waktu itu iya kebetulan ada aloy, bareng aloy, jadi gue request. Saya barusan bantu Mas Winky loh. Kayaknya loh. Kenapa jadi kesini lagi? Nggak ada, gue nggak ada yang aneh. Kalau Mas Winky sendiri, Ya Mas Wingki. Kalau gue Paling aneh mas, menurut mas sendiri? yang gue minta paling aneh. boleh nggak deh? Gue kayaknya gini ya gitu. Gue biasanya ini ketahuan umur ya. Salon pas. Oh gue tuh. Ternyata. Oke. Gue minum. Kadang-kadang pinggang gitu kan. Gue minum saset itu. Tapi kalau misalnya yang undang-undang gue, kadang-kadang misalnya udah dijemput udah gitu. Cuma salon pasnya nih kayak cabe. Oke, siap gitu. Anterpen Iya, gitu ya. udah umur 46 ya, kadang-kadang ruas-ruas tulang belulang bermasalah lumayan. Beneran berarti bisa terjadi tuh ya. Iya terjadi. Apalagi kadang-kadang kalau sosok loncat gitu kalau di panggung udah udah. Apa tuh? Iya, salah jatuh atau enggak tiba-tiba kepelitak gitu, udah katro nih. Langsung. Gue kan bakal nyusul nih umur. Lu berapa sih sekarang? Gue 38 di tahun ini. 38. Yang lain? Ini berarti Paling tua. paling muda sih. Paling muda. Paling muda saya 26. Oh, tadi 21. 32. Tapi lu sama itu udah beres belum sih sama Ahmad Dhani? bukan Once. Oh, bukan Once. Ya oncenya once again. Oke. Once again. Masih gitu ya. Di umur berapa mas kayak ngerasa badan udah hancur ngerentek gitu karena kerjaan kita gitu. Oke, start 43. Wah, 43 lu bakal udah ngerasa kayak perasaan dulu gue bisa deh nih, gue bergadang sampai jam segini kayaknya masih bisa ketawa. sekarang udah enggak tuh. Di umur 43 kayak aduh. Dan udah mulai kayak bosen ya gitu. Itu harusnya Mas Winky olahraga loh kalau Iya. Makanya gue rencananya sebenarnya 50 itu gue pensiun dari DJ. 50 tour terakhir. Oh lu mikir pensiun? Jadi pensiun. Pengennya sih 50 pensiun tour terakhir.
51 nge-DJ bener-bener gue yang mau, bukan gue. Maksudnya kalaupun lu mau bayar gue, ya gue mau main yang terserah gue. Dan gue mau milih justru lebih kayak bar-bar kecil aja gitu. Cuma di sini cuma ya kayak gitu kayak 100 orang gitu. Terus ya gue mau main yang gue mau aja udah gitu. Karena too much sampai sekarang gue udah terlalu toleransi banget sih. Pressure-nya juga semuanya. Ya. Pressure-nya ya gitu. Kadang-kadang juga pasti ada lah makan hatinya pasti. Iya. Kayak gitu lah. Gue nggak ada pikiran pensiun lagi. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya lu pick me soalnya. DJ House sampai tua. Sampai tua DJ House juga banyak tuh di luar negeri kan sampai umur 70. Nah tapi mereka kan emang idealis terus kan, jadi mungkin ya udah nggak masalah gitu. Yang gue look up banget sih almarhum ya, Maliki yang dia mainnya mau dia aja udah. Iya, Maliki almarhum ya. Karena almarhum duitnya iya. Karena duitnya unlimited. Almarhum ya. unlimited. Kenal Maliki nggak sih? Kayaknya enggak. Indo luar. Wah, lu kalau ke rumahnya Maliki, gue bisa, lu pingsan pasti, yakin. Kenapa? Mainannya itu gila. Almarhum Maliki itu di Menteng rumah, aduh nggak ngerti lagi deh. Itu sampai semua kolektor satu dunia tuh kayak selalu ke Indonesia nyari dia. Dari sepatu, Lego, oh you name it deh. Action figure semuanya. Kereta-kereta tuh kalau yang miniatur kereta-kereta juga ada juga. Arcade game. Dia ada sports room. Ada skor ininya juga. Kalau dia nonton football ada skornya di atasnya. Itu gila banget sih. Gila banget rumah. Wah lu, you should go there sewaktu pas almarhum masih ada ya. Iya. Gue liat di YouTube anjing nih. Ada nggak di YouTube ada? Ada. Nah, Arab suruh nonton deh. Itu impian semua anak kecil cowok gitu loh. Iya. Punya rumah mau kayak gini. Maliki. Studio DJ-nya aja Videotron nggak masalah. Iya. Terus itu dia pokoknya kalau nge-DJ kayak di pabriknya gitu kan. Yang boiler room tapi belakangnya buruh gitu, suruh party-party gitu. Dia main apa aja lagi? Dia idealis. Dia nge-DJ tapi mainnya mau dia aja. Iya. Dia nggak. Intinya dia kalau diundang ke Dragonfly dia buka sofa juga. Jadi ya udah dia spending juga sama temen-temennya. Reja tuh. Cin. Gila tuh. Diundang dibayar spending. Dan enak lagi lagu-lagunya. Iya, lagu-lagunya sinting. Setlistnya gila. Oke. Aduh. Ya, Pesen rest in peace ya. Pesen nas buat DJ yang kayak baru kayak anjing ngeliat Aloy keren banget. Anjing ngeliat Vicong tuh kan bener. I'm being serious. Ngeliat Vicong keren banget, anjing gue mau jadi kayak mereka gitu. Gimana Mas? Mas Winky keren banget tuh pengen jadi DJ gitu. Apa yang harus dimulai step awalnya Mas? Selain belajar DJ ya? Belajar secara teknis gitu maksudnya. Pertama kalau menurut gue, kalau di terutama pertanyaan yang tadi yang Aloy, lo harus tahu cat rambut paling bagus untuk iya kan, itu Aloy. Itu kalau Aloy, kalau dia karena kemarin di podcast gue dibilang pokoknya yang terpenting untuk MC adalah lebih penampilan dulu. Iya. Ini dulu apa? Duduk. Jangan tunjuk-tunjuk. Nggak, tapi gue setuju loh. MC kan di depan kan, jadi emang harus dar gitu. Dan jadi gue rasa emang kalau Aloy pertama-tama bahan-bahan cat rambut yang benar-benar menurut gue harus Aloy. Yang harus bagus itu nggak bisa kualitasnya nggak boleh. Kita paham. Iya. Itu ada konteksnya. Oh. Kalau di band tuh frontman yang kita sebut ya. Frontman bener ya. Malah kalau lebih di depan lagi apa ya? Jatuh ya dari panggung. Lebih di depan lagi FOH Mas. FOH sih. Barrier. Ya. Apa selain teknis, Mas? Pasti banyak dari 54.000 pasti banyak nih. Menurut gue muncul dulu aja ke permukaan. Baik itu di sosmed gitu. Sekarang kalau sosmed kan lu bisa bikin konten-konten cepet tuh. Dan harus menurut gue harus berbeda aja, harus ada atensi yang beda aja menurut gue. Nilai jual berarti ya. Nilai jual itu either dari serius dari penampilan, dari gaya ngomong lu mungkin, atau enggak kalau terutama dari DJ tuh mungkin gaya mixing atau enggak misalnya lu dropnya kemana-mana gitu, mess up sama lu harus nyemplung ke klub beneran. Dan harus ngerasain gagal dimarahin orang, disuruh turun lah atau apa gitu, harus botol. Yes, pernah itu. 3 soalnya ngepak bukan kayak. Oh iya. Kalau kan karena lagunya nggak pas, ini nggak masuk. Lempar botol sih gila sih. Kalau gua ngepak aja. Botolnya penuh nggak? Nggak tahu, udah lupa gua. Ya ambil tung. Terakhir Mas. Ya. Apa yang bisa buat Mas Winky bertahan terus-terusan sampai sekarang? Yang kayak anjing eksis terus. Iya. Maksudnya di dunia DJ ini ya. Tapi kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa loh. Gue pernah ada di momen dimana gue yang nonton tuh cuma 3 orang. Jadi sempet yang pecah banget gitu, tiba-tiba
Karena waktu itu pas lagi R&B naik banget. Waktu itu masih ada Eja Darso, terus Cream lah, gengnya Soul Menace tuh, P-Dubs tuh. Jadi terus hip hop di mana-mana, jadi semua klub tiba-tiba jadi R&B gitu. Terus sementara gue sama sekali tidak main R&B, jadi kayak tiba-tiba gig gue sebulan tuh cuma 2 pun juga akhirnya mereka kayak nawar gitu, Mas Wiki jujur nih terakhir main di sini sepi nih, kalau mau main di sini kayaknya kita jujur ya nggak bisa bayar yang segini. Gue bilang ya udah, lu punyanya bisanya berapa gitu. Ya udah gue ikutin gitu. Terus kayak sorry nih Mas Wiki, jadi berangkat sendiri nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, gue berangkat sendiri. Gue sempet tuh ada masa-masa yang datang cuma kayak 10 orang atau apa. Terus tiba-tiba rame, orangnya naik. R&B-nya mana bro? Aduh, ya udah deh gue bilang. Nah, momen itu ngebuat gue cuman kayak apakah house music mati ini di Indonesia waktu itu, di Jakarta karena semua kesana. Tiba-tiba enggak kan, pelan-pelan naik lagi. Jadi waktu itu gue malah lebih seringnya mainnya di Bali, karena Bali steady tuh house sama trendsnya waktu itu, bolak-balik sana bolak-balik sampai akhirnya tiba-tiba ya itu gue bilang waktu muter lagi, akhirnya balik lagi ke siklus. Jadi sebenarnya sih kalau gue bilang jalanin terus aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kayaknya gue nggak berhasil nih, udah stop sampai di sini, you never know kalau tiba-tiba 2 bulan lagi genre balik lagi gitu. Yeah. Kalau menurut gue sih kayak gitu aja sih. Art of music. Karena kecintaan lu sama musik kali ya, gue rasa ya. Jadi kayaknya ini. Kita juga bakal bosen, ntar sama Breakbeat pasti pada bosen. Ya, yang kayak kemarin juga mungkin Mas Wingky juga ngelewatin fenomena dan tragedinya ya. Ya lah ya, yang package moment itu yang gimana Indonesian Bounce. Malah dulu sebelum itu ya, before back in the days, Beca dulu naik gila banget. Mas Wingky juga thank you udah support kita. Sama tuh banyak yang head segala macam, gue cuma bilang tungguin aja, cycle of music tuh cepet kok. Kalau nggak suka diem aja, ntar juga berubah kemana ya. Dan sekarang puji Tuhan Breakbeat naik, gue jujur seneng. Jadi orang bisa bedain mana yang Indo Bounce, mana yang Breakbeat. Kalau dulu kan kita selalu dihinanya, ini mah Breakbeat ganti nama. Iya, Breakbeat ganti nama. Iya, ini mah Breakbeat ganti kick. Nah sekarang lo tau bedanya ya, monyet. Ini Breakbeat, ini Indo Bounce, ini Fangkot, ini apa, ini jedak-jeduk ya. Jadi si kemarin udah sempat ngobrol juga si Ricky. Cuma kayaknya lu mesti bikin satu gatekeep atau satu standar di mana jedak-jeduk TikTok nggak bisa di call Indo Bounce. Karena justru gue risih. Menurut gue ada Indonesian Bounce menurut gue cool. Itu keren. Tapi banyak produser-produser FOMO yang bikin jedak-jeduk nge-call ini Indo Bounce. Kayaknya lu as pioneer of Indo Bounce harus bikin barometer. Ya minimal kayak bikin kayak ngomong gitu ya, ini beda nih. Iya gitu. Gue bilang kayaknya let the people judge aja deh, dibanding gue yang self proclaim mulu kesana gue. Tapi nanti salah lagi kalau gitu. Iya kan. Ntar yang sana pasti gimana? Iya, gitu. apa lu so pinter itu. Iya. Nah biarin aja. Untung banget ya puji Tuhan Breakbeat naik. Jadi silakan menilai yang mana Breakbeat, mana Indo Bounce, mana jedak-jeduk gitu. Jadi sekarang kepisah sendiri gitu. Iya. Dan itulah guys, kalau nggak suka tungguin aja kayak tadi Mas Wingky bilang. Insecure mah ada ya, overthinking pasti ada ya. Kayak gigs berkurang, kayak tiba-tiba hip hop naik dan beat lu berkurang tuh overthinking ada gak Mas? Nah, untungnya pas zaman-zaman itu karena gua ada syutingan juga, jadi kayak nggak begitu ya udahlah gitu. Oh iya, income-nya ada. Cuman kalau enggak sih, enggak pas masa itu tuh karena bukan cuma gua doang yang kena kayak gitu kan, satu scene ya. Satu scene yang emang nge-DJ itu jadi kayak wah udah nih hancur, yang satu bikin barbershop lah, satu apalah gimana segala macam. Jadi yang udah karena mungkin emang yang di atas baik kali ya, jadi emang gua ada satu dunia lagi amfibi gua di dunia syuting itu jalan, jadi kayak pas kalau nggak ada gig ya udah nggak apa-apa gitu. Iya. Cuman emang overthinking pasti ada. Pasti ya sih. Lebih kayak wah gokil nih gitu, karena waktu itu pas gua main tuh isinya cowok semua gitu. Sementara kan cowok-cowok pengen cari yang ada ceweknya pasti kan. Iya. Cewek-cewek sementara pengen yang R&B, betul, R&B centil gitu. Betul. Itu kental banget pas 2000-an itu R&B-nya yang cewek-cewek pasti yang cantik-cantik kesana semua. Sementara ini batangan semua ada di house gitu. Mau ngapain juga deh. Terus lagunya mikir lagi kasarnya kan kayak gitu. Ya gue bilang sih sebenarnya sih overthinking itu terjadi pas di situ sih. Nah kalau sekarang justru dengan adanya Breakbeat masuk Jaksel lah, adanya jedak-jeduk ataupun ada Indo Bounce atau segala macam, kalau gue justru lebih seneng ya. Karena dengan banyak yang seperti itu, klub juga jadi sebenarnya jadi banyak, tampungannya juga ada, walaupun bisnisnya juga keras ya. Jadi tutup buka tuh selalu mewarnai banget tuh di industri itu. Jadi kalau gue bilang sih jalanin aja gitu. Iya.
ya apapun itu sekarang. Nah kemarin sempat ada juga tuh dibahas tuh sama si kalau nggak salah Expo atau siapa ya, ada pokoknya part dari DJ luar negeri yang ngerasa bahwa DJ tuh DJ aja nggak usah jadi konten kreator. Ataupun nggak harus jadi kayak lu nggak harus jago marketing. Tapi kalau nggak salah Expo atau siapa ngejawab justru dia bilang lu nggak harus jadi content creator tapi lu harus jago marketing. Karena kalau lu punya barang bagus lu nggak bisa jualan ibaratnya susah udah. Barang bagus tuh banyak banget di gudang gitu. Cuman kalau untuk lu ngelempar ke market untuk nih kasih tahu nih gimana caranya kan harus dengan berbagai cara. Dan menurut gue yang paling berhasil dan paling konsisten sampai sekarang nih di luar ya, yang menurut gue outstanding tuh Diplo, right? Diplo gila men, maksudnya kontennya tuh kayak random banget. Terus kayak dia main semua genre juga, bisa house, bisa terakhir trap, drum and bass terakhir tuh yang di gunung tuh, besoknya event lari lah, atau apalah gitu. Terus tiba-tiba dia nge-DJ sama si ada siapa Hollywood, artis Hollywood tuh. Gue ngeliat Diplo tuh kayak Arab sebenarnya, yang kayak banyak lorong-lorong yang bisa dip raplo Arab koplo Diplo ya, maksudnya itu yang sesuatu yang ya apapun itu sih gue rasa ya. Nah, gue sempat bilang sih kemarin tentang dia nih. Jadi sempat ada yang ngomong kayak ke gue lupa siapa. Gue seneng ngeliat life cycle-nya Arab, dia bilang kayak gitu. Oke. Tapi ini rada deep ya, nggak apa-apa gue omongin ya. Nah, dan gue juga berpendapat hal yang sama. Gue sempat ngomong sama Panda juga waktu life cycle. Kehidupan lo. Oke. Lo dari ini sebagai orang awam ya. Lo dari YouTuber yang atas banget tuh gitu kan. Udah gitu lo ninggalin lo ke Virginius. Virginius latih pecah banget terus tiba-tiba kalau menurut gue lo mengalami ada 2 fase tiba-tiba yang menurut gue lo ada di panahnya tuh lumayan keras ke lo. Satu, kehidupan lu, maaf ya, lu ada rumah tangga lu, maksudnya tidak seperti yang diharapkan. Pasti. Hancur. Di saat begitu, lu untuk membuat satu latih lagi kan susah tuh pasti. Iya maksudnya untuk segitunya. Sementara gengnya Wisnu masuk nih, tuker nih. Iya kan, karena Dipa waktu itu terus ketukar sama Virginius, terus sekarang ketukar sama Wisnu gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang Arab dengan Tembak Langit dan lu punya live streaming, bisa dibilang you guys kan punya ini nomor 1 lah. Bahkan gue lihat banyak nomor 1 di mana-mana gitu. Maksud gue itu yang gue bilang bahwa ada orang-orang seperti kalian juga Arab ini yang lu nggak pernah ngerti gaya hidupnya atau cara hidupnya mereka, cuman kayaknya blessed from God tuh kenceng banget. Betul. Setuju. Nah, baru semalam dibahas nih. Ya kan? Lu tuh orang pengen dicintai Tuhan, lu menolak Tuhan. You ya. Ya, ini gue ngomong dalam general aja ya, bukan agama apa aja. Gue bilang konsepnya gue rasa universe sama ini kurang lebih sama lah. Ritualnya beda, emang cuman kalau untuk kayak kalau ketika lu berbuat baik tuh ibaratnya belakang tuh selimutnya ngikut terus nih. Ya sekarang coba tiba lu pecah banget kayak gue ngeliat yang di Kamboja yang Poipet, lu kan mainin Tembak Langit, the whole Kamboja kayak gitu. Terus udah gitu sekarang lu punya streaming, lu kalian kayak gitu. Gue ngeliatnya bahwa gue bilang sama Panda waktu itu sempat ini gila. Roller coasternya ini Arab sama temen-temen nih gue harus akui nih gitu. Tapi itu kan pasti atas izin yang di atas. Udah bahasa mas tangan gue. Enggak, itu maksudnya harus disyukuri sih. Gue nggak bisa kalau ngomongin gini. Harusnya ngomongin apa? Coba lo yang ngomongin lo. Dia nggak pernah bersyukur. Gila. Kalau gue kan pakai gitu. Tadi dia ngomong nggak pernah bersyukur. Gak bisa gue. Itu juga nggak bersyukur. Keringetannya beneran sumpah tuh. Coba lihat. Arab lebih gini menurut gua, roller coasternya lebih gokil. Dan gua menurut dia menurut gua nggak pernah sampai masuk jurang gitu menurut gua. Maksudnya kisah kehidupannya iya, cuma maksudnya dia nggak menjadi pribadi yang ngaco, ngerti nggak lo? Kan ada orang yang tiba-tiba langsung jadi wah brutalnya kemana-mana gitu. Menurut gua sih itu sih yang harus dipikirin. Jadi even though ada orang kadang-kadang suka komen ngehe gitu ke lu ya kan, Arab bisanya apaan apa segala macam gitu. Kalau gue jadi lu dalam hati dengan rendah hati gue akan jawab ke mereka atau apa. Nah, bisanya apa? Gue bisanya sampai detik ini lu masih nonton gue dan merhatiin gue. Kalau gue sih gitu. Dan itu atas dasar kebaikan yang di atas. Udah pasti kayak gitu kalau menurut gue sih. Kalau apa tuh bahasa quotes-nya, berbuat baiklah kepada orang lain.
nanti ada yang balas kok semesta. Nah, iya Tuhan, ya kan. Gila. Kata-kata hari ini Mas Winky. Oh, Mas Winky, kata-kata hari ini Mas Winky. Situ. Yang kanan. Sini. Sini oke. Yang nyala ini. Kata-kata hari ini Mas Winky. Iya. Walaupun banyak orang yang menganggap diriku hidup dengan makan sehat, tapi kalau udah di atas jam 10 malam cukup 1 Indomie goreng dan 2 telur setengah matang. Top. Itu lebih ke menu ya guys ya. Lebih ke menu ya. Rekomendasi lebih ke riders ya guys ya. Jadi agak ya udah. Tolong dikuat ya guys ya. Maklumin lah ya. Maklumin ya guys ya. Top, kelas. Sit man. Nice. Umurnya emang segitu, wah parah banget tuh. Mas mungkin mau kasih ini. Gue penasaran banget Mas Winky. Gue mau nanya ini ke lu karena gue udah pernah diskusi ini ke grup di Package. Mungkin Aloy juga tahu. Lu pasti tahu dong fenomena anima. Iya. Tahu dong. Terus dia kan juga ada drama tuh di luar tuh. Anima bukan DJ, anima mah nggak bisa dibilang DJ, bla 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 karena lu jualannya visual. Lu as a DJ ngelihatnya gimana? Fenomena anima ini ya dengan set dia, dengan performing act dia kalau dibilang DJ pasti DJ sih, nggak mungkin nggak sih. Gue sempat lihat beberapa kali dia main di tempat-tempat yang kecil juga yang nggak pakai setlist gitu. Ya tapi walaupun lagunya lagu dia juga gitu ya. Maksudnya DJ itu kan sebenarnya cuman yang penting lu bisa nyambung lagu dulu kan. Itu betul. Basicnya DJ kan. Kalau lu dibilang lu bukan DJ nggak bisa juga karena dia bisa nge-mix juga di tempat yang kecil. Setahu gue sih gitu. Nah yang kedua, kalau dia jualan visual banget, jadi nggak bisa dibilang DJ. Mungkin gue cukup setuju ya. Itu karena sebenarnya emang dia jualan dari awal emang pengennya tuh lebih ke visualnya gitu. Jadi kayaknya gue nggak tahu benar apa enggak ya, dia sempat ngomong pokoknya ke produser siapa gitu yang bantuin dia bikin lagunya juga, bahwa sebelum lu bikin lagunya lu pikirin dulu visualnya. Emang udah di konsep ya? Di konsep kayak gitu, jadi pokoknya ada yang kayak gitu tuh? Nah, ini itu si anima. Oh, right. Lagi bahas anima. Jadi kayak 2025 ini juga kayak nanti pas dia maju dari apa ini Genesis ya, apa ini ya terakhir ya? Turnya ya, pokoknya itu dia pokoknya akan ada konsep baru lagi, visual lagi gitu. Dan pasti akan gitu terus diulang lagi gitu. Nah, mungkin. Pertanyaan selanjutnya, gue pernah ngobrol ini berdua sama Aloy. Seandainya lo jadi anima Mas, lo sedih gak? As a DJ, as a musician, tapi setiap kali lo perform, orang-orang gak fokus ke lo, tapi malah video visualnya. Visualnya doang. Kalau gue jadi anima ya, gue sebagai anima, mungkin enggak ya, karena emang tujuannya itu kali. Oke. Karena dari nama aja udah anima. Iya. Dari awal udah begitu tujuannya. Duitnya pas gede banget. Iya. Ya, Dan juga yang kedua gue rasa juga dia tujuan jangka panjangnya adalah ini cuman untuk kayak ibaratnya starter makanan gue doang. Batu loncatan. Justru singkat ke depannya gue akan menjadi visual company yang untuk memprovide untuk semua artis, talent, DJ di luar. Nah, jadi dia dulu nih kasih showcase nih pecah di dia. Terus mungkin dia nanti ya udah gue di ke belakang, udah gitu udah gue DJ-nya ini visualnya. Ya kalau The Weeknd kan sempet dia. The Weeknd dia yang buatin, ada satu show-nya dia. Itu kelihatan banget tuh anima banget gitu. Itu The Weeknd udah pakai. Mungkin nanti ada siapa lagi yang pakai gitu. Kasat mata kan kalau kita ya as a musisi kan adalah sange-sangenya, apalagi segede dia gitu. Sange-sangenya anjingnya, gue pengen deh sekali-sekali main tanpa visual gitu. Biar orang fokus ke lagu gue, ngentot, biar joget, biar videoin dong gitu. Pasti ada kan. Gue malah pernah ngobrol, dia ada gak ya lo ya kepikiran kayak gitu? Lu lihat di semua FYP TikTok, orang gak ada yang joget, gak ada yang goyang, semua gini doang. Iya. Sebel gak sih lu as a musician gitu? Maksudnya yang lebih ke sana gitu. Kalau itu gue nggak tahu ya, cuman ya karena dia terus ngelakuin kayak gitu, kayaknya dia udah emang targetnya ke sana. Iya sih. Dari awal tujuannya ada ini. Justru harusnya kalau yang menarik kalau ketika anima bikin set yang nggak ada visual. Misalnya boiler room gitu aja, yang benar-benar orang semua gitu. Iya kan? Itu kan akan lebih seharusnya setelah gue pikir harusnya dia bikin kayak gitu sekali ya. Jadi orang bisa. Soalnya dia tuh visual director juga kan. Iya. Terus kan terakhir dia main di Sphere apa? Sphere kan dia nggak pakai CDJ kan? Iya, dia kayak alat yang kayak alien gitu kan. Iya. Nah itu yang kontroversi. Siapa yang nge-tweet ya? Yang dicengin
intinya dia dicengin sama gue lupa ya Garrix apa siapa gitu. Martin Garrix dicengin. Kalau nggak salah Garrix apa siapa lah, gue lupa DJ gede juga. Yang Z ya? Siapa ya? Lupa gue, pokoknya dia bilang kalau he's not even a DJ karena dia nggak pakai si DJ gitu. Gue lupa ada tweet siapa menurut gitu. gue aneh juga sih untuk orang sebesar Z komentar kayak gitu ya. Ya lupa gue, pokoknya coba deh ada yang tahu gak siapa yang pernah nge-tweet itu? Pokoknya DJ gede kok, DJ gede. Aloy. Lu yang ngomong gitu lah. Iya. Anima Mr. baper Aloy bener. Oh, gue baru tahu. Ada dramanya kemarin. Itu sih yang Kalau menurut gue sih yang aneh yang ngomong sih. Menurut gue yang ngomong sih aneh sih. Ya sebenarnya si DJ udah bukan DJ, kan dia DJ juga, disc jockey kan. Gue rasa dia juga mungkin nge-DJ-nya juga cuma mainin efek doang sih tuh. Semuanya kan udah Jadi time code gitu kan. kan. Udah time code banget sih. Emang itu bukan si DJ sih. Sempat ada videonya yang dia buat alatnya itu kan? Iya. Anjir kemarin dia sempat main DWP kemarin ngeset alatnya katanya mejanya dijebutnya berapa? 8 jam 48 jam. 48 jam. 48 jam untuk ngeset DJ boot. Makanya dia di set terakhir kan dia. Nonton, ada yang nonton nggak sih? Gue nggak nonton. Nah, gue nggak sempat nonton. Anima di DWP. Datang nggak? Oh nonton? Gimana nonton? Semua orang gitu ya? Itu satu iya openingnya. Tapi setelah itu openingnya dia di DWP cuma ngeluarin mungkin cuma 40%, 30%, 40% dari setnya. Enggak semua ada visual. Soalnya kayaknya nggak mumpuni juga di sini kali ya. Enggak juga, mungkin ditahan juga. Mungkin tahan juga. Layarnya nggak segede dia yang pengen kali. Soalnya kan habis DWP, habis itu kan nggak berapa lama Spear kan. Di Spear dikeluarin semua salah. Oh iya benar emang sengaja biar Iya. Oh iya benar juga, Spear beda semua. Biar nggak reveal dulu Iya, mungkin nggak reveal dulu ya. Kalau cuma 30-40% gue yakin banget. Karena banyak banget yang hitam doang banyak banget. Oh, oke. Gitu yang satu ngulang-ngulang terus banyak Ulang-ulang banget. terus. Ya. Oh, oke. Gitu. Iya sih. Terus nggak semua yang benar-benar yang gerak-gerak gitu loh, nggak semua. Yang gerak paling bisa mirip loh. hitung jari. Wah, tong. Wah. Bau ya? Pakai gitu nggak? Kenapa ikutan bau-bau? Enggak, gue nanya karena dia gitu. Bau apa enggak gue bilang. Gue nanya loh. Tapi Mas, boleh tepuk tangan kali ya, Ale itu udah naik 310.000 loh Mas. 310.000. Kasih speed dong buat followers lu yang lama. Kira-kira apa? Malam kira makan saya. Kata-kata dulu, kata-kata hari ini. Saya cuma makan 1 Indomie sama 2 telur. Uang itu gak penting. Boleh dong kasih kata dikit kata kan tadi gue udah Bisa loh Mas Wingky loh. kata-kata Kalau kata buat Mas Wingky apaan, Mas? kata buat followers 300 berapa 310.000 Maka dekat banget oke ini deket banget sih kalau kayak gini kenapa sih? Kata-kata hari ini Aloy. Apaan sih kata-kata hari ini? Wah, Bang. 1, 2, 3 kata hari ini. Makasih Mas Wingky udah jangan kayak gitu gue jod goblok. Tolol banget sih lu ngentot. Udah. yang berhubungan sama followers dong. Oh ini ceritanya followers baru. Ya, yang baru benar-benar tahu nge-search Aloy itu kayak gimana. Nah, oke. Ya, ikutin saya terus. Jangan Disuruh ikutin loh. Ikutin bukan, kemana lu? maksudnya enggak maksudnya jangan bukan buset ya pokoknya sehat-sehat selalu kayak Mas Wingky biar muda terus ya baik-baik terus kayak Bang Reja ya jadilah seperti orang kontol seperti Vicong ya teman-teman ya. Makasih ya. Terima kasih. Gila. Aloy gokil Aloy. Gila. Ini kalau di film mafia Jepang dapat nih dia. Dapat banget. Dapat mati duluan. Iya, kusa. Mau jadi penyanyi. So kenalin ke ini Om Denny Siregar. Iya nih, harus. Iya nih. Om Den. Sayap-sayap bukan sayap patah ya berarti apa dia? Bukan kupu-kupu kusut. Kupu-kupu kusut cuma 2 hari turun. Kupu-kupu kusut. Acting udah capek-capek. Udah capek-capek. Kok nggak naik lagi itu? Iya belum. Udah naik lagi sekali lagi cuman juga sebentar doang. Iya. Tapi nanti bakal ada di Boleh dikasih tahu. Netflix, cuma belum tahu kapan. Akhirnya Netflix. Oke. Nonton banget. Habis ini ada apa lagi Mas Wing yang Ya, mau keluar upcoming atau yang mau project, disampaikan? upcoming event. Nanti bakal beradu acting sama gue. Siap. Sama Reza Octavian ya, bukan Reza Radian. Reza Octavian ya. Amin nanti ya. Bakal beradu acting ya. Tapi gue sangat menarik banget. Reza pas waktu si Arab waktu pas mau main film itu ngobrol ke gue tuh pertanyaannya kayak benar-benar kayak aktor gitu loh. Kayak Mas kalau gini menurut lu gimana gue gini. Sedap. Dan dengan dari acting coachnya
Arab gokil. Serius? Intens banget. Cool. Katanya Ben Joshua juga kalah sama dia ya. Iya. Kalah juga katanya. Reza Rahardian merasa harus sedikit. Iya. Emang artis itu, Bang. Khawatir dikit. Artis pendatang baru. Maaf Vika. Kalau 3 cewek di film nih, Rap, lu disuruh kissing, Siapa lu aja? pilih siapa? Siapa aja Mas contoh? Ini kan Davina Karamoy, Davina Karamoy, Anya Geraldine, Anya Geraldine, atau ntar dulu satu lagi Ada- siapa satu lagi? ada satu lagi. Kita ditanya Ada satu lagi tuh. Jod, ada satu lagi Jod. Kan Davina Karamoy. Ulan Guritno. Kakak Ulan. Nah. Ya, Kakak Ulan Guritno. Ulan Guritno, Davina Karamoy atau Anya Geraldine. Kalau ada scene kissing, Kalau di luar pilihan itu. Sim kissing. Di luar pilihan itu ada emang ada? enggak, udah cukup. Pilihan di luar itu. Udah. Bukan. Ayo. Sim kissing. Scene kissing ya. Mas Singgi yang nanya ya. Aktor nih. Kan aktor itu tidak boleh menolak. Nggak boleh baper juga ya Mas. Harus Ya? nggak boleh baper juga. Jadi emang ini profesional aja. Profesional dibayar. 1. Lu pengen cium siapa bilang gitu? Gua Jadi pengen ini cium. scene-nya kalau gue sutradara gue kasih scene ini pokoknya lu lagi berantem berat, tapi tiba-tiba lu marah terus tiba-tiba lu kayak langsung kayak baiknya langsung lu cium gitu. Terus Korea. Jangan cium. ya tiba-tiba langsung gitu. Langsung. Hah? Terus kan cewek langsung diem. Gimana sekali guys? Gimana Kan biasanya gitu kan. Ya, terus adegannya diulang 1000 kali. Nah, anjir sembuh. Jontor. Gokil. Gimana? Kira-kira yang cocok sama lu siapa? Ulan Guritno, Oh, Davina Karamoy, Nah. Anya Geraldine. nah, Satu aja. Halo Kak Ulan. Ulan Doyan deh yang mature gitu ya. Dingin lagi ya tangan lu. Gua nggak singin. Dingin lagi ya tangan lu ya. tapi dia bisa dipanggil dulu pasti. Arab sini lu gitu. Nanti lu mau cium gue. Ya orangnya. Oh, iya, gitu. Bisa gitu. Latihan dulu. Kalau Ulan kan orangnya emang sangat seru banget gitu. Terus dia ngajak latihan dulu atau? Lu mau gimana nanti ciumnya? Pokoknya apa ya pokoknya lu pasti diceng-cengin gitu. Gue udah ketemu akhirnya ketemu langsung pas setelah lu tanya gading gitu. Oh gitu. Ya, emang gokil sih. Emang gokil kan. Gokil. Sini lu Rap gitu. Terus cium gue. Yaudah. Jangan lama-lama ya. Kayak gitu. Ya dia ketawa-ketawa aja gitu, orangnya kocak-kocak gitu. Jangan lama ya. Kalau kita lama gitu Mas. Apaan sih? Enggak, gua Oh iya, kan yang main. gua tau aktor. Gila lu, Loy. Iya loh. Profesional. Kan scene-nya kan tadi lagi marah, kan masih kayak gimana ini mau ngomong nih. Tapi lu coba film deh, Loy, serius. Iya Loy, Iya, coba Loy. ntar. Karena lu karakter banget. Parah. Kacau. Aktor ya. Ikonik. Sebutin tiga judul film yang cocok untuk Aloy. Gua dulu. Oke, lu dulu. Transformer 1. Gigi hitam. Genrenya apa? Genrenya horor. Lu Oke. ada kupu-kupu kertas. Gigi hitam lawan bos. Oke. Ayo dua lagi apa? Jurassic Park. Jadi dinosaurus gua. Dinosaurus anjing. Ya udah cukup dua tuh langsung dapet ya. Udah keren juga. Jurassic kan. Wah. Nggak kelihatan juga akhirnya ngentot. Tapi lu hidup sampai terakhir. Mana ada hidup sih? Hidup. Di Jurassic Park hidup. Ceritanya lu aslinya nggak tahu. Emang lu pikir perannya apa? Pohon. Velociraptor. Coba. Velociraptor. Makanya lu ada terus sampai akhir. Ada Mas kasih situasi adu acting dong sama Aloy. Boleh. Apa situasinya? Produser nonton loh. Enggak, lu nggak Kira-kira usah apa? kasih produser. Ada abangnya, lu jadi abangnya. Ya. Gua abangnya Aloy. Iya. Lu marahin dia. Situasinya apa nih? Adeknya nih katanya suka narkoba. Dia narkoba. Wah. Lu abangnya cerita ini Mas, polisi. Oh, gua Polisi gitu. Ya, Tapi lu karena lu sayang sama dia lu jadi nggak jadi untuk mulut untuk nangkap dia. Gak apa-apa, lu cuma sini cuma simpel, cuma duduk aja. Tapi cuma duduk aja. Sama teladan Mas, teladan. Sama kakak. Polisi teladan. Oke, polisi teladan. Polisi teladan. Nih judul filmnya The Ugly Brothers. Kenapa lo gak ada jelek lagi? Harus ada jelek-jelek. Cepet duduk. Boleh. Masuk dulu.
Ini Mas Wingky lagi. Ceritanya lu lagi ini kali ya, lagi high. Nah, coba mendalami karakter. Coba jangan bercanda. Gue ulang ya. Lu narkoba banget, kakak lu polisi. Polisi teladang. Tapi karena kakak lu sayang sama lu, jadi dia tuh membungkam mulutnya untuk nangkep lu. Padahal lu udah jadi buronan polisi. Mas ini tolong masuk, Mas. Kalau nggak masuk saya dikira narkoba beneran ini. Ceritanya alat narkoba masih di tangan lu nih. Oke. Seriusin. Ugly Brothers Step 2 Seriusin, actingnya serius. Action. Ceklek. Ngokrek. Anjing, orang ngobat apa begitu anjing? Ada bandar labu bukan dinosaurus. Gimana cara orang jadi Kensu? Enggak, narkoba tuh. Ini film pendek ya. Pendek. Untuk festival nih, Boy. Ulang ya. Dari The Ugly Brothers Action. Enak deh. Nanya lu. Wing. Cobain lu. Oh, lu ngambil di sini. Kapan lu mati ya? Lu cobain aja dulu. Bosan gue. Lagi parah banget. Saya punya adik kayak gini sih parah banget. Tapi actingnya gimana teman-teman menurutnya? Real ya. Bukan narkoba. Gila. Bukan acting. Iya, udah ngerti. Nyata banget. Udah riset ya. Nyata banget. Coba langsung. Udah di apa sabu. Anjing Berperan sebagai Alon. Foto dong. Foto. Halo, ini KOL Komplek Ambon ya? Apa? Nonton lagi. 1, 2. Oke. Ada. Dan kita foto di sini ya, Mas Wing ya. Oke, siap. Jadi orang mereka nggak capture. SS ya guys, tolong SS ya. Oke, 1, 2. Dah, thank you. Oke. Terima kasih. Thank you banget. Sukses ya, Rafa. Baik, sampai ketemu ntar lagi. Oke, thank you. Just thank you. Mas Wingky, Thank you ya. terima kasih ya. Thank you ya. Thank you. Makasih lagi. Thank you, gengs. Makasih. W Mas Wingky on the chat guys. W Mas Wingky on the chat. Jangan lupa buat nonton Your Sin Sucks. Belum. Mau mana? Mau. Mana? Dia balik lagi besok. Tunggu guys ya, jam 2 bakal ada anima. Enggak ada. Anima di channel YouTube Tomorrow. Edit gue. Enggak. Tapi lu